Dek, Dek kemana Dek? Dek nanti nak belikan oleh-oleh kasih papi gak Dek? Itu ikut Tiano kawan. Finalnya lumpuh dan sabuk kali kawan. Bantu lagi mau kana? Hah? Dia mau kapan bantu lain nah? Apanya? Mobilnya. Dia mau kapan bantu lain? Dari pasar. Bensin. Ya pergi isi bensin. Oh, isi bensin. Dadah Dek. Với tay cái tao mày tay cái cho ngày chạy nè. Pergi ke Mama Joko. Kami tidak di Mama Joko di pasar. Hah? Nggak nginep di Mama pergi kan di sini. Kami kan nginep di pasarnya sana dekat mall. Oh. Mereka Mama Joko kan dekat mall. Aku malah nggak ke mall deh. Oh. Cái mall mai kia ngày mai kia mall lagi kali. Nanti papi beli mall tuh semuanya, papi beli semuanya di Pontianak. Ada lah. Oh. Oh. Hah? Daripada nanti sama-sama beli gitu Pak. Oke. Mahal lah. Buku Repa dia memang lah, Repa buku bahan. Oh, paling nyampi kau om. Oke, sangat memalukan. Jangan pergi Jak Dek, banyak kutu. Kau banyak kutu jangan pergi. Sangat memalukan.
Orang Pontianak enggak suka orang banyak kutu. Adik ah. Yang berapa gara-gara gutu apa masih gunting ada pada kegunting. Gutu apa memang awet gutu kabak ada. Dah. Ini orang Pontianak sih nanti pasti kena usir sampai di mall. Nanti diperiksa masuk pintunya tuh. Dibotak nanti. Sampai di Pontianak, sampai di mall nanti dia periksa ada kutunya, pintunya bunyi tweet 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 tweet. Ini dedek aduh banyak kutu. No. Apa lihatnya? No. Sangat memalukan ya dedek nih, Pak. Enggak, enggak. Bagus. Bagus. Dadah, Dek. Dadah. Dek ah. Nanti kita ke salon sama dia. Dadah. Bạn rồi mày chip bay dê à bạn à các bạn nha mấy polon theo hồi còn nhìn đấy à như chín chín nó bạn nhà bạn ở đó điện phone miền nó dạng sang nhìn nhà mấy chi rồi mỗi nhìn sẽ bỏ cái còn nhìn đấy à nhà bạn ở đó ngay nhung như trên hàng các nhận như trên à cái nhà lùng co ra như tăng cái lượng sao mà xây chú gì đó nếu lùng co xây này bật theo mùng này cảอย่างไรhàng ở đó hơi bây giờ như số cú li như số xí bên nhà bạn nhà của nhà lùng co à như họ nhà mì thùng như miêu chặt mò na đến chỉ go như bạn ngày bà đi ngay hiểu lý bà đấy bà đi ngay hồ gồ như nào à đến chi như dịch khen bọn độ chỉ đồ ăn mua bún xì rồi nhưng nhẹ cũng nhớ luôn co nhẹ còn nhớ luôn co như mày thải chi bay xin cái nhưng mày chi bay xin cái mày khen bọn độ chỉ như mua bún xì rồi như nào tar kalau pinjam mobilnya Pak Rogi salam. Ayah Cok lo mau muka dan setong ah. Orang kau pakai motor kah? Hah? Oh bagus lah kau pakai motor. Nhà bạn này mang xịt nhé phân phố sĩ phố hắn mang xịt bún ghi lâu rồi như này như có mặt thải chi bài điệu ở nhà mê chiêng rồi đã Tapi sendiri. ya papi sendiri cok lo mah hah Ringo kau ini ya kemarin ndak potong rambut kau tuh kayak orang hutan ya. Dek. Masuklah, tunggu apa lagi, Mai? Di belakang, di depan. Itu pintu sana tuh ditutup nanti kena tabrak orang. Oh, berapa orang lo masuk mobil nih? 5. 5. Berempat. Oh. Berempat.
Satu yang kecil depanku. Kau aku tetap yakin aku. Đây cái ngã chậu hắn chọn là cha. Thì bật ghê. Apa? Hah? Naiklah, tunggu apa lagi, Pak? Dah. Dadah, salam. Oh. Dadah, Gingot. Bang Rangga naik motor. Oh. Rangga naik motor. Oh, Rangga ikut mobil. Dia mau ikut omnya jalan-jalan lihat pasar. Oh. Dia bukan Yalah. rasain begitu. Cinta lah. Nih, Yang mai. ada bau rokok gosip. Nah, sana ambil di laci uang rokoknya 15. Cukup 50.000 be, 2 ngarum. Panas. Dadah. Kau ingat kok yang besok kita kasih makan ya? Ngay thông chiêu kìa. Ngay thông là chủ bù lay chủ chiêu kìa. Mol lihat kita sa unsa kun dan undet ngai mai ka mol ka je langsung himun ngai kun dan nyimun ka mol ai mai gyo lu ngai mai dia kun dan mol dah. Tanya mall tuh, Pak. Suruh tanya mall tuh harganya berapa mau beli mall tuh. Dadah. Aduh. Itu geser dulu helm tuh, cepat di atas ini. Gitu. Muat ya? Pindah kan nih? Pindah kan? Oh, muat, Pak. Situ, Pak. Simpan situ. Ah, gitu, Pak dia. Dah, tutup ya. Ayah orang ponakan nang riko dia apa mau maraga pakai motor kuat maraga. Ada. Mai. Hay mai không gì? Lampu luar pada dimatikan. Căng si Kim ka ăn khiêu mỏ chị ca. Ayo ka warna penyemkat. Isi. Apa dah ngati mele utak ka isi. Mele jajan parang. Jadi nanti malam lihatnya dia pasti telepon kita mengisi kerja. Sudah sampai, jadi raja sampai ngeminta ampun. Ipat Cái AP gì tay chạy vào? Mua à? panas. Cái chồng cô à? Ada nggak deh? Ờ. Dân có chiến sĩ anh chơi có với họ là dưới liburan đây hả?
Ya, hati-hati pelan-pelan ya. Oke, berangkat ya. Dadah, 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 dadah. Bang, kami pamit bang. Iya, Jalan. jadi jangan laju-laju Mas Joko. Iya, lanjut masuk. Kan patahan juga jadi ya. Ya, pelan-pelan ya. Mak ndak ikut ke Pontianak kah? Ndak ke Pontianak? Oh, ya lah. Orang main lah ke Pontianak. Oh ya ya ya. Xiao Jaya, hei lah, cincok lah, jika sang miang oli ha. Muốn chân chẳng hề. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Lỗ nhìn mấy chồng bụ leo các bạn. Sọt cái môn à. Bù giang co, bù tiếng ai bên bù giang co à, li hàng ai xin hay li đầu li hà. La 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 la. La 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 la. Đi theo xếp à. Ở xếp lý trí, mấy xếp lý trí à. Ditinggal kasihan jaga rumah hewa. Một bên nó lộ nhìn thấy không? Lộ nhìn luôn mà vô họ hàng. Như đây sẽ lý trí mà là hành sinh to là. Mà yêu cua à. Mà yêu cua lý trí à. Một nhìn sẽ là chút phát hạ lối sáng hạ lối. Và pun sẽ quỷ xích kì. Pun sẽ phổ chỉ xích kì ha. Thế nhưng mà pun nhìn xích mấy sáng hạt. Ya tuna lah, tuna. Pagi. Nhà mẹ chỉ à bạn ấy câu bảng ngày đâu à. Dòng clip mày đông xí dòng à. Bỏ tạ luôn dòng à. Tô sẽ na. Nhà mẹ như khéo bởi xí như tô sẽ na. Bạn đều nhà mẹ chỉ như hạt chân bụa giờ cái chim suy lý chim suy à. Lùng bông nhà dạo ấy như xí còn nhá luôn có. Như xí còn nhá luôn có. Cho ấy mua lượng tiết xe theo lũ chỉ trên này các đồ ăn cái những cái sạc của ngò dân bọn trả lít bài cho những cái lượng xăm bạc trên này các bạn nhìn đâu có xe theo lũ chỉ à
这礼拜做应该200-300千啊，都会计900年咯，真哦。cái chiếu bên đó cái ăn bèo đó cả bạn đó nhà bạn cho cái chua đó hắn mang còn lấy chua là nên luôn có rồi là dùng thét thì rồi là nên luôn có rồi chua thường nhá bạn đang cho nhau tiền chi chua không nè nhỉ ba thường nhá lên luôn có rồi chua lên hay một chua là tiền chi của Hải Liên chi của cũng với anh cũng chọn này như này nha nhà bạn à như cho pan nhà đó cho pan nhà mấy đồ liệu ăn rồi à như cũng chén là như cho pan nhà đó hắn mấy đồ liệu ăn à cái chắc ăn đâu là mấy đồ kia chỗ cái phải chu Tuhan hay cả những cái chỗ cung ngõ nhà dân bóng semalam Jurmina Han Jurmina nghe mấy con như thằng à nhớ sao liệt ba phát sang anh đó ngay mang phát sang như sân thiên điều chồng cô luôn có phần nhỉ có gọi như đâu còn đi đâu tiền chi boy à lagi nhà bán có gọi nhà bán còn đâu tiền chi boy à cho HP lại cho HP lại xem phải bỏ lại xem tak beli nasi padang 12.000 bilang tak ada hay quá cái chuyện cao bằng ngay做蛇咧話，nhà咩你挑幾年你做蛇咋？你跟你挑幾年？你挑幾年你去做蛇咋？你問我大你一龍哥做成做蛇，你挑幾年你問要補啊？你先去做蛇做要補來啊？cái你做要補係做上間半導體，1點龍幫就來年hết à，1點咁來年裝啊。hay bọn độ chỉ với một bún xì hong này như bạn nhé luôn có cá vậy với nhé luôn có xèo xì à đấy tôi này chết lấy sao các măng bún xì hong bu ấy như này đó nhưng măng hỏi là bạn nhé luôn có à măng bún xì hong sáng kết bọn độ chỉ đây nhưng măng hỏi bạn nhé luôn có à bản tin như tôi hắn kêu chỉ như nè hắn kêu chỉ như nè bún xì cao phân phổ một bún xì cho bụi đó như bác ông xì bà nhá lùng co đó hắn lùng bao rồi nhìn hết đã như đụng một con nhá lùng co nhìn bì đó nhá lùng co qua ông xì như
nhí câu còn nhí sen còn nhí cá còn hồ lối sen còn nhí cá nhìn tùy léo khen léo nhí bún xì hong sang kiến bún độ chỉ trong hiện đó nhí yang hồ còn nhá lùng co cái tôi hắn tôi thật còn đều ăn vậy nhé kêu chỉ những cái này 2,000 phần 10 phần nó nhập bằng bùng xoay nhỉ cái còn bây phèn còn đều đều tại những cái chỗ cung dịch trả lý bài rồi 2-3 千 còn bây giờ phèn còn đều cái bữa nay của bọn nào là cái chỗ bộ chỗ lượng chỗ kiến bộ ấy bún như đâu sa chín yến phui tầm bà la bạn này như xăm sa kiểu hết à khéo bởi gì còn chít bắt ya ma orang kaya yang apa alan urus mandiri dulu urus sendiri dulu hay là cái khéo bởi gì nha mấy chi họ sợ bị dạ ghê bà nha lùng cô đâu à như mày chi bay miền cặp của nó chẳng tăng ai liều xăm chả chua à tăng ai liều xăm là xây chú gì à chín này cái shit hà bảo đồ han bỏng hà quay như nè shit phấn đồ han bỏng hà quay như nè bỏng hà quay đồ han ổ tăng như bà nhà luôn có xây cổ ấy cái bà nhà luôn có liêu à như mày xa như còn nhà luôn có à nhưng khéo chỉ nhìn liệuมันcòn nhà luôn có cho kawan hả mấy câu trả phán phó giờ tôi hành tập dạo ấy dông này gì nè câu trả phán phó tôi hành tập dạo ấy dông à dạo ấy một số hình như bùa nhí tôi hành một bùa hay là bằng cái bột xì chi bùa à như bà cho lúng khô à như bà cho lúng khô liêu à dạo ấy một số hình như bùa nhí hay là đó nhí ba tôi bảo bột xì cho bùa hay là gì nè nhưng mà họ bạn luôn có anh mấy con xây như nó cao anh các bún lấy bôi tuổi nhông còn à bún lấy bôi tuổi nhông còn à anh mấy con xây như tụi mình bún lấy bôi nhông còn à cái dạo ấy mua rồi thì như bụi nhiều mua bụi hay là gì nè nhá dạo ấy đó mỗi chỗ hiểu bộ bên như cái lùng bong dòng nha phân phối chuyện đó như tôi mua bộ hay là như nào như xì gọn nha luôn có nên các chim nhìn với tầm bả lạ đâu nhà bắn nó như xăm xà đó các chén phù hết cùng cả nhà bài bộ à nó liều không sao chén phù nhiều một bún xì như nào nó chén phù phiền chọt mỗi dùng này như nào giống như ca cho giống bảo như tả ly như nào ơi còn nhìn đâu à giống đánh sai tủ xía cho hành giống bằng bảo xía như tầm bảo lá với mày hết cái ba là bộ khó à cái mê biển hai là bộ khó xin nhận với mày hết cái ba cái mê là bộ khó à hắn như mày ra bán mày hết cái ba cái mê là bộ khó à bật này hay môn nào có hả cái bà nha luôn khô liều à dùng tô sẻ na rồi à muốn như cái clip
你冇本事唱下用力吧，因为你的谈人说啊，你去唱下用力，力个质量还你不应该出咯，连几个，你啊办要点几个呢？这里拜咗200-300千香士喎。香士你know啊？佢出講要做條路啊，咁話咪條路，咁就話而家人做工，連幾個？啦啦啦。Nhà bạn cái nhìn mới lo ngày bạn như cũng chén nhà cũng chén ngày bạn à cái nhìn đấy nhà bạn đó mang họ lọ cho sấy cái nhìn ngày bạn nhà cũng chén Xiong nhi ngay xiong nhi tidak berani bilang lupa mulut. Mẹ sikap mẹ susah senyin, cuman cả bạn cháu xin đi chỗ kia kiểu bỏ đắt luôn đi rồi mà, nhân bẹt chặt giả mai rồi, cái dòng còn ngày đó mới nhặt cái clip cái khiết này không, như bụ khác mô mình hồi chú như thì tôi sẽ như họ còn nhớ luôn coi như thế nào. Nhí講一亂歌話，白啲話屬於攞磁實樣嘅。對你講一亂歌話，白啲你磁實樣啊。Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Nhà bạn như cái còn treo ăn tố mùa dụng. Dạ. Iho dia lungko dia mau usaha dia mau usaha dah. Ini có tiếp tiền chi bao nhiêu hồi nhỉ? Nhớ chỗ yang xây Indonesia chỉ ấy được. Bluetooth mode. Chiếu cái BBC đâu. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Ini apa nara? Ini punya fan pojing hilau yang ada. Theo nak pun giloi kẻ theo cái khuôn tiền lao ở trong đó. Ngay ông bạn như khiang, nhưng mà họ không nhận luôn có như này urus. Cái nhí cái shit bảo ngôn gì nhân như urus như luôn có như gì à? Than sao shit bảo ngôn gì bạn như này?
Halo, tes 1 2 3, cek cek cek. Menyamar kawan. Ngay thằng đó ăn như ngay à? Ăn bụt hìa, bún đà bẩn còn đó. Ngay mang phạ sao nhì son hin nổ. Như đó còn ngay. Còn mày chỉ bài bên đó. Halo, tes 1 2 3, cek cek cek. Walau hanya dalam mimpi. Kiu diam. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Surat untuk wakil rakyat. Surat untuk wakil rakyat. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana. Halo, wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi halo, halo, tes 1 2 3, cek 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 cek.
duduk diskusi untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan dan ngay gặp chị cũng rất thầy trái bé như nào, ngay gặp chị cũng rất thầy trái bé như nào. Nhưng mà thôi mới cho sẽ leo ngay trò sẽ lại cả mình lại chỗ cả mình lại phân tròn tinh tinh tăng ly khai thiên chín hệ lăng tô ya lăng khi ya lăng. Ngày mây sâu chiêu dịch thầy ăn mây lo hay và mây hơi lệ nga hay quạt sang. Jika saya liang ngasian cho saya lại chặt sagi chỉ bên kia chặt nem nem ngasian cả âm loại sót gì cả âm xích cắt đu họ còn tinh tăng ly khai thiên chín hệ lăng rồi ya lăng khi ya lăng ta thật thiền thu ngói à. Thiền thung chặt sân ghế keng pha gì si pan hạ bởi bú phổ ha các lẽ lẽ chỉ có yêu thiền thung hộ cháu ngay kín kiệp và kín lọ ngập nhé chim xì món à các bạn cái想聊cái lùng cỏ cái chim xì món nhé chỉ sạch mà bạn cái bác mới tiểu sai nhỉ đó cái này nhí bác chim xì bác cái sai tiểu sai nhí bác chỉ sạch đấy mà nhí聊cái lùng cỏ bác nhí dùng chỉ sạch nhưng mà nhí kau tay kau banyak lùng cỏ bác nhí bác sama juga bunuh diri ya nhưng ai ngắt con đồ bông ơi chả ngắt cổ coi ngay con ngắt cổ bông ngay chứ chỉ nhận chạy yêu tinh tăng ly khai thiên chín hệ lăng cho ya lăng khi ya lăng gadai rumah main solot ngay bún xí ngay mê chồng cái nhông lung bông nhìn tận hỏi có ngay trạng nó khổ coi cái này
叮叮当，离开天津黑浪，左呀浪，去呀浪，hay quá. Ngay môi mệt nhìn nha, nhìn một mệt ngay li hảo à, mà sao mày đầu ngay đó ngay tàu sò kìa, ngay một điều gì cái mê chiên đó, ngay môi còn khòn như này xa, ngay một cái như còn đi theo chít bạt đấy à. Tự nhiên cậu ngay bao nhiêu xếp chẳng mấy điều xa nhiều à, như này sao đúng hả? À, kéo to cái của cô ơi, như thế này. Đi tôi chẳng heo đã. Ăn tôi một chạy rồi này. Chúng ta của cô giờ hà bông ngay trước xin nhận trả yêu. Ngay trước trường ngay chỉ nhận trả yêu đó. Tinh tinh tăng ly khai thiên chín hệ lăng rồi ya lăng khi ya lăng à ai bày to kìa kêu to đi hả rồi ya lăng khi ya lăng ai kìa benar-benar panen raya ya nah jitsu ya để cincong panen raya kawan ting ting tang ly khai thiên chín hệ lăng là lý tú lo ăn chút trả lại. Rồi ya lăng khi ya lăng cho chậm bóng hỏi thì thế là của cô à? Ta đâu à? Cà cao à? Của cô để xin cô giữ cái lò cho ya lăng khi ya lăng à thế nào lý theo số aja打出嚟被多呀Trung Quốc có sẽ ăn vô thầu đó các ngày sắm bông xì xịp vô sắm bông bù trụ vô cho ya lăng khi ya lăng nói chung như tầm bà lạ một dịch theo cổ có như một bình xì trùng này như nè nói chung nhà bạn một nói chung như chín nhận phi đâu một theo cháu đồ một trùng này như nè ngày mới thấp ký loài mặn nhìn ngày kinh kẹp kinh lọ ngập lý kinh phu gia ngày xa chiếu trụy sao cho ngày hắn bay chìm lùi kawan hey bay con nó đó ngày chưa trả chiêu nhiều sao kỳ dịch bóng nó bay con ở toàn ngày chưa trả chiêu nhiều đã dịch cái lô bên phải trên nè cái lấy sẵn á con nhỉ chỉ cái lấy sẵn còn đi theo ngay hả nhá chung dịch theo bảo chưa xăm theo cái theo bằng đá đi còn ngay kinh kẹp và coklat hay màu hay bà coco à cacao à
Trung lẽ khang. Trung lẽ yang có trung sầu ít à. Thì bạc gì ngay à. Ngay tụi mới trung sầu ít, ngay trung lẽ của yang. Lẽ cũng sử dụng phối. Hay yếu lộ phối yếu của khang. Đấy chỉ cái lọ bật bật nè. Hay đi kampung đi siêu à. Kalau hay còn như nãy hipu theo chỉ cái lọ bạc của chen mà. Tụi đi kampung đi siêu aja cho sa siêu bật bật. Ngay kin kẹp và kin lọ ngập. Kin pu ra ngay sa chiếu trụy như nè. Sao ngay con kia thả tà to to bong bong ngay chơi chạy điều à. Ngay chiếu chiều xịn nhận chạy điều đó. Đã ngay này sắm mùng phụ trụi hả. Như chung yêu dịch bạn theo đồ hạ xỉ như nó. Bởi năn tả ly hả. Nếu muốn sẽ liêm phui à. Nếu hỏi chúng à. Nếu mấy hỏi chúng ngay bắt nhắm đổi. Ngay lũ xuống này nhắm đổi đó ngay nạ chọn này. Ngay khỏi đó nếu mày không sẽ xăng như cái mà không. Bây giờ sang sủn ngay nạ chọn này chúng. Chúng ăn cái giả thải bên cổ cô bên hết. Bên cổ cô á. Nhưng mà con kia theo chú à. Nếu mày cho đây nó đi kéo theo đâu à. À nhá nào. Tinh tinh tăng cái gì à? Tạm em hả à? Nếu bà chỉnh trung chỉnh đi thì này của cô à? Phúng sao đây à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dạ. 80 dạ. Lý khai thiên chín hệ lăng, Dô ya lăng kia lăng. Ngày mai sau chiếu giết thầy ăn. Mày lo hay, mày hơi lệ, Nga hay quạt sang. Trốn. Đông đi lấy à. Ngay kinh kiệp. À lị theo à. Để sáng á sụp mê liêu dịch thải thỏi ở cái này mày. Mày chút chả bạ chết à. Như cái gì à. Bù hết à. À lị theo à. À un theo. Tinh tăng Lý khai thiên chín hệ lăng Rồi ya lăng khi ya lăng Ngày mai sau chiếu giết thầy ăn. Lấy cái padahal ngay ba cái thịt lù xuân này nhâm rồi cái có phút vào cái những cái sàng này đó, jangan nào chẳng ngay đây chút đi theo kan dia kan sin su un theo kan lòi lít un theo đồ cả lít theo đồ bể đau à ngay nhâm rồi này chậm chỗ này trùng như đi thon kiểu chảo đấy ập
apa siya thông hạt xì giáo liệu apaผักไก่thông hạt liều chả ngày mấy sau pagi lung pagi mệt hạt của cô phút đấy ting ting tang lấy không xíu xít à dịch trả hả lòng trả xăm trả xì trả trả liệu trả chít trả bắt trả bắt hả cứu trả ship trả ship dịch trả ship nhị trả ship xăm trả ship xì trả ship enggak ship enggak hả ting ting tang ly khai thiên chín hè lăng cho ya lăng khi ha lăng tam pa long do ngay liệu xì cay do liệu xì áp liệu ngay hắn bún xì giống gì xít nhân giống giả cũng gì xít à như tầm bảo lại giống như cái tủ xía vậy nhân giống bảo à ly khai thiên chín hè làng cho ya làng khi làng ngày mai sau chiếu dịch thầy ăn ya nyi met ke food met boy saya naik kumpulkan ya kaki dịch thầy thỏi và mày với kẹp bạc chen à dengan mau kiểm cái lối ngày pun ngasuk me sa pun ngalai cái ngay sambung sisip ya ha li theoอยู่อันเขียงอ่ะเอาอันอยู่theoอ่ะโจยาลังขี้ยาลังไหนซะที่มันไปกินแกงไงฮะnhững tin nhìn mồ khói rồi những tin nhìn hắn rồi thì tao nhìn nè lý tao nhìn nặng tin nhìn qua mồ khói rồi những tin nhìn gặng hắn rồi cái kiên căng này xỉa ngày mai nhà đã lý chia dạ mồ nhìn xỉa rồi nhà lý chia dạ đồ hắn mồ nhìn xỉa à thải liệp à ngày mai sau chiếu dịch thầy ăn hòn ô mồ nhông sợi ô lăn xì nhìn hòn ơi châu sẻ ô dân bọn à như con à như con đó lấy hồ xít à ngay xít trả bao nhiêu xài khuẩn nè ngay xít dịch trả bao nhiêu xài khuẩn
Jadi dia yang mansit để đồng sĩ. Khổ bảo ấy. Dia đồng sĩ ba đủ. Ngắm mồi chỉ nhận xít, ngắm mồi à. Ngắm mồi đó biasa cái ngay chợ đó cái chỉ nhận xít. Lihat mày xít cái mày, xít cái rasa gì à. Xít cái rasa. Dia ni gong tolui yang hin mang gong ko ju leo chi đó kawan. Mang gong ko tolui nhìn ju xít dia. Đây ju chung ju xít đấy, bisa không? Bisa. Còn à. Hay bà. Cô à. Cái rasa yang xuân tiệm. Giúp phun ra đây. Giúp phun ra đây juga. Sudah phun ra đây lại. Sudah phun ra. Ada phun ra yang lah. Ngày mai sau chiêu giết thầy ăn. Coi mặt đồng gì. Tapi hay nyong chung sawit ngay ko chung leo ko yang không? Kalau bagi ngay yang dah. Ngay chiều leo dia ba ko koi tali à. Leo dia như mỏ sa lao à. Cái khải như độ chiêu ra kim bảy stress mà. Mà cái khải như độ chiêu cái kiện to à. Kalau sawit như to cái khả to chiêu cái bị stress mà. Cho nhục nem à. Khẳng xịt ơi. Sẽ đánh vô xịt ba. Sẽ đánh vô xịt cái tiếp phút vô mày lui à. Lẹ bà cô chen à. Cái lò. Tiếp từ trạng đô hành chuyển tôi nhổ à. Lah.
hả? Tinh tinh tăng ly khai thiên chín hệ lăng trôi lăng khi lăng ngày mai sau chiếu dịch thầy ăn Liam kampung tu lihat toh dia kawan. Kampung tu lihat toh, chung dia. Cho dia nhua. Cà cao cái nướng được cà cao à. Cái miếng cà cao à, câu cà cao siêu phu khét nặng phui à. Cà cao đó, câu cà cao vậy à. Như thế thằng có cà cao, câu cà cao siêu phu khét nặng phui vậy nè. Tinh tinh tăng ly khai thiên chín hệ lăng ngay mẹ lẽ liu to lui ngay tên ai nỉ chọn mày thong Lamborghini ngay tên ngay liu to mày giờ mày thong Lamborghini chọn mày xăm lin này Lamborghini nên khen nè. Kẹo xoay tí à. Mình ăn mặn. Mai xay gì? Đang xí năm kia hả? Có 手ít như kheo như vậy xí à? Kheo như vậy xí. Lên như mua nhiệt theo như cho bộ khác tuần này open như vậy cháu. Chúng lẽ xí tăng giá hiểu mệt à? Có 手ít xí tăng giá hiểu mệt à? Tôi như chung chúng lẽ chung bạc theo. 手ít chung bạc theo. Như 手一支500條先當漲條咩喎？kalau咧500條當漲條咩喎？因為冇價嚇，要價要嚟咧。ngay lưu dịch cả lông báo lên lưu dịch cả lông báo sử dụng cả kẹt theo và những cái lò bật bẩn á, ship cái lò bật bẩn, dịch bạc cái lò á, dịch bạc cái lò bật theo lăng mà. Mày kampung hay còn mày put theo gì? Mày put theo cả chuyện nhu cầu quỳ à? Cuman cái proses memang kau kiểu. Tapi cái tại thì trong hình cái hạt tại dịch chạy nhất trong hình. Có gì juga chạy lượng xăm linh mà.
Soalnya cái lô sang su memang suka sawit, các sawit di tandan tu kayak 10 kilo leo ha, 7-80 kilo ha, 10 kilo ha. Dia kan mon to,แล้วอันโตจะได้จังเหี่ยวแล้วยังหยิบไชซี่ตัวอยู่บน2 kilo à. Đi hยิบไชซี่ใส่เจ้าđó,ใส่เจ้าđó, tu chỉ mua bao nhiêu bạc cổ chen rồi. Tinh tinh tăng ly khai thiên chín hệ lăng ngay gì xin ngay lưu to tôi tận đồ ikit mau lo dia bermasalah dia cái kan jika lại trong cái mày không nay xài liệu phân mày xài liệu thằng mày ngay mày đấy là ngay mày ngay có mày là ngay mày lượng bà dễ rồi spot đấy. Tinh tăng chứ sự sản nha ngay pun tambah lặng ship theo pun phí có 30 theo pun aban ship theo pun kêu sao cho theo luôn. Sebenarnya kita sari hồi nãy cái mấy chùa cái lấy sari đó có nhiều dùng chàng này suy xài liệu đó để như khác làm tôi cái sari hồi nãy chủ chiều à tapi ai to phần này fermentasi à. Cái này là cái sari vậy à? Cái này à? Cái này là oxit vậy? Tinh tăng ly khai thiên chín hệ lăng nhà mẹ đến chi lụng ngay một cái như sao kêu chín tôi cũng bao giờ hả để ngay cho theo lũ ngay cho mệt cổ theo lũ đều ngay một cái như tôi kêu chín tôi cũng bao giờ như thế ba muốn cho theo lúa nhưng mà như một cái còn đâu vậy để ai ba cho thầy theo lúa cho là cả cầu theo lúa
tinh tang ly khai thiên chín thế lặng tôi ya lặng ngày mây sâu chiếu dít thấy ăn Sika nak curi saya lagi. Apa apa ya? Ni hati Taiwan pun. Ui, ni na mày. Apa apa ya? Ni ikut HKC Taiwan. Entah. Tà mày tà cả thúng mày tà thúng tà thiết mày tà nhún tà con cái đồ mô phụ sinh nha ngay nhiều cái gì đâu kêu chỉ nhìn còn bao đi hả là ngày bao nhiêu theo lúa gió đó ngày chụp cổ theo lúa đi hả ngày mô mày cả liêu kêu chỉ nhìn còn bay đâu tinh tăng cho ya lăng kia lăng ngày mây sâu chiếu dít thấy ăn xe của khối các bạn cho ya lăng kia lăng ngày mây sâu chiếu dít thấy ăn jadi coklat jual ke pabrik ayo lihat aku ya kawan dia chỉ một phần kia trong khi nó kasih ăn quỷ đồng xia cái liu liu với cả cỏ lóng bao này ngày mai bị đũa ngày mai bị đũa ngày lưu cả cỏ lóng bao này bị đũa 10 quỷ hả có nè dân em lăng này hả dân lượng sắp em hả mau nhìn buka lihat ini sila ini punya sila ini Dici juga jiwa
Anh trường cái punya đây ngay say ngay sụp mê mày rồi đó. Cái bên này xay gì cả lông bao à? Cho xay đâu vậy? Nhưng mà nữa cái gì xay cả lông bao à? Hay gì cái gì xay cả lông bao bốn chip cái lò bao tụ bật bà lăng xem à? Đây juga cái hiểu cậu đó. Cậu ấy hiểu tôi bẻ lết đấy à? Rồi pun cái shit pun up shit pun chu shit pun nhiều shit đấy à? Lý cái thiên chín hệ lăng. Mau nhìn buka li mau meter lala sab sabar. Mau meter lintak bukang lah. Bujang ako cinsit antai ko mùi nhiệt tan sa ta tan cho gạo mới sao ghê nằm chim cho lò phò cinsit antai ko Bujang ko cantik ada betul sih kau ya. Nya kari tahi kun tiền oh. Nya kari tahi kun tiền jadi nya lung ko trong bua. Bujang ko. Dua duku ya lung ko mau dong hewan. Hình như đi ra, như chuẩn đi ra. Ya ship cả long bao ngoài đủ chạm bún nhỉ. Cháu ingat loh pokoknya ikut tiền. Jadi kita tay ikut tiền kan như chin tahu. Jadi dia licin apa bộ phút đấy à? Nah. Bong bu ở đâu à? Mau nhìn xin. Thầy lihat ya. Cái kampung ấy cháu xin aja kita chọn thì thầy cả long bao à? Nó là po ngắt kêu gì cha? Chạy thầy chọn kun dan leka do ewe do, ka liong như do ewe do, mau nhìn xin à? Như lo kampung ấy cha, bang chọn là một phiền gì? Hello kampung ấy cha đó, bang chọn à? Siapa buai? Bujang ako mày ở giá này, mày bỏ giá này. Chính xịt ăn chơi có, mặc cái lùi chung chiếu hàn mò. Bạn si, bạn liu. Bạn phát lượng bạn một man quỳ dân mấy lượng bạn tụi này họ nhiệt nhẹ xâm xì cho kẻ chân tụi nó là bujang ko mày là thấy shit. Mày bao gian mày là thấy chết chảy mố à? Mày nhũ à? Có cay nhũ. Chết cay nhũ chuyện nè đâu. Chuyện bùi hết à?
Xịt ngà chiêu xịt ngon hả đó xịt cây nhũ siêu ngon ngon à. Mẹ chân này bù giang a có chín xịt ăn chơi có không bật không à các lộc phố sẽ còn ai bật không này nhỉ các lộc phố không à sok gila kiểu mà cái nhai ban mu samudako mày kiểu bài omong sok gila kiểu anh nhìn môn nào đấy cái nhìn căn môn kiểu tao bây giờ lục cũng bị trong hên thì kiểu nó bật không như này kiểu ai không à chết đấy mày ban mu sok samudako bài omong sok samudako sok gila kiểu gila
Rokok lah. Rokokmu bayar. Rokok tidak bayar. Oh, bayar sendirian tay xong. Amani natupenda wiwi. Amani natupenda pukiu amani natupenda wiwi. Tanah xin hỏi à? Ai siêu abu siêu chang, ai siêu chang ai lihat kan Akibat menyebabkan para atlet hilang kendali. 3 orang berhasil mendarat di pantai dengan selamat, sementara 2 penyerang jatuh ke laut dan meninggal dunia. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Sementara itu dari Jember, Jawa Timur, Jangan juga cowok ya. dunia karena kecelakaan sepeda motor. Lala sab-sab ya. Pemuda pulang dalam kondisi sehat. Kami bayang kono yang Identifikasi jenazah. lala sab-sab ya. Jenazah kecelakaan salah identifikasi. Telah meninggal dunia akibat kecelakaan justru hadir di tengah-tengah keluarga. Sontak pihak keluarga seolah tak percaya. Bahkan pemuda bernama Saiful tersebut berkali-kali disiram air. Karena terungkap, pihak keluarga salah identifikasi jenazah korban kecelakaan. 两所英雄救人说，nếu nhìn xét东西xét ở nhiệt san độ xiang, nhiệt san độ eo, san độ biểu. Puisi con nó bắt tôi nhìn 3 ngày 13 kì cho ngày cá lý ở ngày chút xíu xèo chẳng được đây tôi nhìn Putranya pulang dalam keadaan hidup. batu es berapa putih? Satu ya. Satu. Tunggu dulu situ. Ini
Nih. Peganglah nih. Nah, gitu aja. Nah, terima kasih. Nghe ăn phun này còn được kéo xa trong hình này đâu. Amani natup pindah pukil amani. Mệt thấy xích phấn rồi chẳng. Aduh, thật là xin hỏi. Phải xẻ sắm bôi thôi nè. Phải xẻ đến sắm bôi á hả? Quần men ăn to à? Mua nhìn shit một tí. Biông cháu cái thả xí như nào. Mua nhìn shit. Hắn đi biông à? Chú cháu cái ha. Biông họ lòi ha. Cứ nhìn shit đằng lấy con chuột thì như sao nhung biểu biểu chiêu vậy cái lượng bắn xỉ thiên lượng bắn hiểu nhung rõ vì hà giang chỉ to theo lúc theo gió sắp lượng lại không chút này shit nhiều ăn thay cái kỹ phui chiều tên kỹ co hành cho xây chỉ sĩ buồn lời ăn bàn phí ya oi ham hi thu su lọ san tu ta cung phu sắp hầm chun sẽ chẳng nói à bù chẳng có mấy ông làm văn à bù chẳng à có chính xích ăn chơi có xích chịu hè tan xa bò sắp hầm chôn à để đun bệnh nán này không xia nằm chim cho lò phò anh thấy có đâu nhìn vào thì mang hiểu mệt liêu sủng sỉ đi theo như nào đâu thì mang đi mang hiểu nếu xây nhìn gì đó nếu xây nhìn à nếu đó hắn chân nên tụt xít nên trời xây nhìn gì và ăn to cái tí ấy ăn to cái phun mình này và xin to cái một mày phun mình chính bởi hắn xây nhìn á xây nhìn la 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 aman natupin na pukiw mandi perdebatan Tuhan perdebatan Tuhan
Mata ketiga. Cim kayak perdebatan Tuhan nih lah. Memperdebatkan Tuhan, bahkan Nabi If pun you use pernah this berbuat feminine gel salah. every night for 30 days, here's what happens to your body. Bahkan Nabi pun pernah berbuat salah như thằng chín này kawan. Memang sih biasa nhìn. Dia mày chay chăng à? Kan dia mày chay về chăng à? Siapa nih yang miu-miunya suka gatel-gatel atau suka mengeluarkan bau tak sedap? Nah ini yang aku sering gunakan. Mặt bunyinya. Mặt bunyinya. Bau tak sedap itu. Bau belacan đấy wah. Biết không đó. Mata ketiga. Welcome to Keserov Discotheque. Mata ketiga. Penukang mata ketiga melihat. Perdebatan Nabi. Keberadaan Tuhan. Memperdebatkan tentang keberadaan Tuhan. Ting ting tang. Ngay cảm ơn ngay con. Mata ketiga memperdebatkan tentang keberadaan Tuhan. Mata ketiga memperdebatkan tentang keberadaan Tuhan. Ini beneran kaya? Ting ting tang aktif. Lý khai thiên chín hệ lăng, rồi lăng khi lăng. Condong ke barang mewah. Aku Cái về chuyện đấy không? Hiểu không? Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. YouTube.
影響了。Ngay thắng cái Tuhan này sang sẽ lihat. Mata ketiga. Ting ting tang, ly khai thiên chinh hè lặng, rồi lặng lặng. Ngày mây sâu chiếu chít thay ăn. Ilmu terkejut laut Mediterania pernah mengering total lalu terisi lagi dalam sekejap. Prediksi 2026 yang bikin merinding dan bencana besar menghampiri dunia. Salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Baru-baru ini bukan hanya sebuah tragedi lokal, melainkan peristiwa yang mematik guncangan global. Dunia menyaksikan gedung-gedung tinggi berubah menjadi menara api, asap menyelimuti langit kota, dan ribuan warga berlarian menyelamatkan diri. Namun di balik kegaduhan itu, terungkap satu fakta yang membuat banyak orang terdiam. Peristiwa itu telah terlihat 2 tahun sebelumnya oleh Craig Parker, seorang medium terkenal asal Inggris. Dalam sebuah program pada November 2023, Parker berkata dengan nada ragu, seolah melihat sesuatu yang terlalu asing untuk dijelaskan. Saya melihat sebuah gedung tinggi di Hong Kong terbakar. Bukan seluruh kawasan, tetapi beberapa gedung, seperti pembakaran terencana dan tuduhan akan diarahkan kepada sosok-sosok tertentu. Ada faktor politik di baliknya. I saw a building burning in Hong Kong. Not masses of them, but a couple of blocks of high-rise on fire as an arson attack and fingers of blame being. Dunia setelah kematian. Some political thing behind this. Apa yang terjadi setelah mati tak pernah yang kita kira. Ketika kebakaran besar benar-benar terjadi, kata-kata itu kembali bergema. Dan dunia pun mulai menoleh pada dokumen yang dirilis Parker November 2023. Pada keajaiban alam semesta. 2025, Parker kembali merilis. Kenapa manusia tidak boleh tahu rahasia ini? Sebuah peta perubahan dunia ini. Kenapa manusia tidak boleh tahu? Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah menerima firman, wahyu, dan kitab-kitab suci yang dipercaya sebagai cahaya penuntun jalan hidup. Kitab-kitab itu dianggap suci karena menyimpan kebenaran yang datang dari sumber tertinggi. Namun pertanyaan besar selalu muncul, benarkah semua kebenaran itu dituliskan? Ataukah ada bagian-bagian penting yang sengaja dihapus, disembunyikan, atau ditutup rapat dari mata manusia? Inilah rahasia gelap leluhur yang jarang dibicarakan. Rahasia yang mungkin mampu menjungkir balikkan pemahaman kita tentang kehidupan, tentang Tuhan, bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Sejak zaman kuno, para leluhur spiritual selalu memahami bahwa kebenaran adalah ibarat api. Jika api itu terlalu besar, ia bisa membakar dan menghancurkan. Tetapi jika disembunyikan sepenuhnya, umat manusia akan hidup dalam kegelapan. Karena itu, para penjaga
Nabi Khidir AS asal usul dan hingga kini masih hidup. Kuno memilih jalan tengah. Mereka menyampaikan sebagian kebenaran dalam bentuk kitab-kitab, namun meninggalkan bagian lain yang disembunyikan hanya untuk mereka yang siap mencarinya. Bagian itulah yang tidak ditulis atau bahkan dihapus secara sengaja dari naskah-naskah suci. Bayangkan, sebuah kitab kuno yang pernah memuat rahasia tentang kekuatan jiwa manusia, tentang kemampuan untuk berhubungan langsung dengan dimensi gaib, atau tentang cara membuka pintu menuju keabadian. Namun bagian-bagian itu lenyap, terkubur oleh sejarah, dibakar oleh penguasa, atau dihapus dari halaman demi halaman oleh tangan-tangan yang takut manusia terlalu berdaya. Seolah-olah ada kesepakatan tak terlihat bahwa manusia tidak boleh tahu siapa dirinya yang sejati, tidak boleh mengingat kekuatan batin yang pernah ia miliki. Kita tahu bahwa dalam berbagai tradisi suci, ada kisah yang selalu sama. Ada teks yang hilang, ada ajaran yang hanya diwariskan secara lisan, dan ada bagian yang disebut sebagai rahasia tersembunyi. Injil yang hilang, ayat-ayat yang tidak lengkap, sutra-sutra yang hanya dimengerti segelintir biksu, bahkan mitos-mitos kuno yang dianggap terlalu berbahaya untuk ditafsirkan secara terbuka. Semua mengarah pada satu pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya telah dihapus dari kitab-kitab suci kita? Para leluhur kita yang hidup jauh sebelum zaman modern tidak pernah memandang spiritualitas hanya sebagai dogma atau hukum moral. Bagi mereka, spiritualitas adalah ilmu hidup, ilmu jiwa, bahkan ilmu kosmos. Mereka memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk fana yang harus menunggu surga atau neraka setelah mati, melainkan sebagai percikan ilahi yang memiliki potensi tak terbatas untuk berhubungan langsung dengan sumber segala kehidupan. Namun potensi itu hanya bisa diakses jika manusia mengetahui rahasia yang tersembunyi, rahasia yang kini hilang dari kitab-kitab. Ada isyarat halus yang masih tersisa di dalam teks-teks suci. Sebuah simbol, sebuah metafora, sebuah kisah yang tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan kode tersembunyi. Leluhur kita percaya bahwa hanya mereka yang memiliki hati murni, pikiran jernih, dan keberanian untuk mencari yang akan menemukan makna sesungguhnya di balik kata-kata. Bagi orang awam, kitab suci hanyalah hukum dan cerita moral. Tetapi bagi para pencari sejati, kitab suci adalah pintu menuju rahasia kosmis yang tak terkatakan. Disinilah misteri gelap itu bersemayam. Rahasia yang dihapus dari kitab-kitab bukanlah sekedar catatan sejarah atau detil kecil yang terlupakan. Ia adalah inti pengetahuan tentang kebebasan manusia, tentang cara membangkitkan cahaya batin, tentang kunci yang bisa membuka pintu kesadaran menuju realitas yang lebih luas. Jika pengetahuan itu dimiliki semua orang, maka dunia tidak akan sama seperti ilmu sekarang. ini tidak diajarkan, hanya dirasakan. Perbudakan pikiran akan berakhir, dan manusia akan menyadari dirinya sebagai makhluk ilahi yang setara dengan para dewa. Tetapi inilah ironi terbesar dalam perjalanan manusia. Pengetahuan Ajaran Buddha bukan untuk semua orang. Ajaran Buddha bukan untuk semua orang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sobat Dhamma, selamat datang kembali di channel ini. Sebuah channel yang tidak selalu menawarkan kenyamanan, tapi mencoba menyajikan kejujuran. Karena tidak semua kebenaran datang dengan suara lembut. Di video kali ini, kita akan membahas satu pernyataan yang terdengar provokatif dan sering disalahpahami.
mengapa agama Buddha bukan untuk semua orang. Bukan untuk merendahkan, bukan untuk merasa paling benar, tapi untuk mengajak kita menatap satu kenyataan yang jarang dibicarakan, bahwa tidak semua orang siap berjalan di jalan yang tidak menjanjikan pegangan. Sobat Dhamma, dengarkan bukan untuk mencari persetujuan, tapi untuk melihat apakah ada sesuatu yang bergetar di dalam batin. Karena Dhamma tidak memaksa, ia hanya mengetuk. Sobat Dhamma, mari kita mulai dengan pernyataan yang terdengar tidak ramah, bahkan agak kurang ajar bagi telinga modern yang terbiasa dengan slogan inklusif. Agama Buddha bukan untuk semua orang. Kalimat ini saja sudah cukup untuk membuat sebagian orang mengernyit, sebagian lagi marah, dan sisanya buru-buru menyiapkan klarifikasi agar terdengar lebih sopan. Tapi justru di sanalah letak masalahnya. Kita terlalu sibuk membuat ajaran terasa ramah, sampai lupa bahwa kebenaran tidak selalu hangat, tidak selalu memeluk, dan seringkali tidak peduli apakah kita siap atau tidak. Buddha tidak datang untuk menghibur. Ia tidak menawarkan janji manis bahwa hidup akan mudah asal percaya. Ia tidak menjanjikan keselamatan instan, tidak pula menjual pengampunan murah. Yang ia tawarkan adalah satu hal yang sangat tidak populer, melihat penderitaan secara langsung, tanpa pelarian. Dan ini bagi banyak orang bukan kabar baik. Kita hidup di zaman di mana spiritualitas sering dipasarkan seperti produk perawatan diri. Meditasi untuk bahagia, Dhamma untuk tenang, mindfulness untuk produktivitas. Semua diringkas, dipermanis, dan dikemas agar bisa dikonsumsi tanpa efek samping eksistensial. Padahal Buddhisme, jika diikuti dengan jujur, justru cenderung merusak ilusi-ilusi yang selama ini membuat kita merasa aman. Buddha memulai ajarannya bukan mata ketiga. Apa senjata paling kuat yang tercatat dalam materi sejarah sebelum munculnya senjata? Ini atau ini? Bukan. Ini adalah paling kuat dalam catatan sejarah. Ketika bangsa Israel menjanjikan mereka melihat sebuah kota yang kokoh, yaitu Yeriko. Orang Israel membawa tabut perjanjian keliling kota selama 7 hari dan berteriak, maka runtuhlah tembok kota itu. Orang Israel merebut kota itu. Apa? Senjata mematikan seperti apa ini? Tak disangka memiliki kekuatan yang dahsyat. Steven Spielberg menggunakan petunjuk ini membuat film Raiders of the Lost Ark dalam kisah Indiana Jones dan Nazi yang merebut tabut perjanjian. Bahwa tabut itu adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh para malaikat yang dapat membuat tentara tak terkalahkan. Apakah tabut perjanjian itu? Dalam kitab Keluaran, itu adalah tabut atau peti yang dibuat oleh Nabi Musa di bawah arahan Tuhan. Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dalam perjalanan, Tuhan memanggilnya dan menerima wahyu berupa 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai, yaitu 10 perintah moral kepada bangsa Israel yang diukir di atas log batu. Tuhan juga memerintahkan Musa untuk membuat peti khusus yang disebut tabut perjanjian untuk menyimpan 10 perintah Tuhan. Tuhan juga menjelaskan kepada Musa tentang bahan, dimensi dan proses pembuatan bait suci ini. Dalam Alkitab, 2 hal yang Tuhan perintahkan untuk dibuat
adalah bahtera dalam bait suci ini. Setelah Musa turun dari Gunung Sinai, ia mencari seorang pengrajin terampil untuk rupanya nyong cerita. Dan seperti inilah bentuk bait suci yang dimaksud. Dalam kitab Keluaran 25, Tuhan memberikan perintah spesifik seperti apa tabut perjanjian itu harus dibuat. Bahkan dalam Keluaran 40 dinyatakan bahwa saat Musa berada di atas gunung, dia diperlihatkan oleh Tuhan contohnya secara langsung. Tuhan sendiri memerintahkan buatlah sebuah tabut dari kayu penaga semacam pohon akasia. Untuk ukuran dari tabut perjanjian, dalam Keluaran 25 ayat 10 dituliskan bahwa 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Kalau dikonversi panjangnya sekitar 114 cm, tinggi sekitar 70 cm, dan lebarnya 70 cm. Selain dibuat dari kayu penaga, Tuhan juga memerintahkan agar tabut itu dibalut dengan emas murni, baik bagian dalam maupun luar dari tabut perjanjian itu. Namun untuk tutup dari tabut itu dalam Keluaran 25 ayat 17, tutup yang disebut sebagai tutup pendamaian itu harus dibuat dari emas murni dengan panjang 2,5 hasta dan lebar 1,5 hasta dengan 2 patung kerub yang sayapnya terbuka dengan ujung-ujungnya saling bertemu. Apa yang ada di dalam tabut Tuhan? Seperti yang disebutkan di atas, salah satu benda yang ada di dalam tabut Tuhan atau tabut perjanjian adalah 2 loh batu yang berisi perintah Tuhan. Tapi selain 2 loh batu, disimpan juga dalam tabut itu adalah tongkat Harun yang muncul tunas, berbunga dan bahkan berbuah, serta sebuah buli-buli emas berisi mana. Setelah tabut perjanjian dibuat, orang-orang Yahudi melihat fenomena ajaib, yaitu samar-samar tampak seperti ada asap yang berkumpul di antara 2 patung kerub, sehingga orang-orang Yahudi menjadi lebih hikmat. Saat tabut perjanjian aktif, konon dikatakan kalau sosok Tuhan akan terlihat di antara 2 patung kerub yang berada di atas tabut, atau yang lebih dikenal sebagai kursi rahmat, mercy seat. Dalam Alkitab, dikatakan kalau penampakan Tuhan sering digambarkan sebagai api, asap, atau cahaya terang. Jika teman-teman membaca kisah-kisah bangsa Israel selanjutnya, bisa ditemukan bahwa saat bangsa Israel membawa tabut Tuhan ini dalam peperangan, maka mereka selalu mengalami kemenangan dan banyak mukjizat terjadi, seperti sungai Yordan yang terbelah atau tembok Yeriko yang runtuh. Kehadiran tabut Tuhan membawa hadirat Tuhan kemanapun bangsa Israel melangkah. Hal itu membuat mereka menyadari bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin mereka dan hadir di tengah-tengah mereka. Sepanjang jalan mereka mengandalkan kekuatan bait suci untuk menaklukkan ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Pada abad ke-11 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu, bangsa Israel telah menguasai sebagian besar tanah yang dijanjikan. Saat itu mereka merasa tidak perlu lagi mengandalkan senjata gaib itu. Kekuatan kita sendiri sudah lebih dari cukup, begitu kira-kira dalam bayangan mereka. Tapi jelas kepercayaan diri mereka itu masih terlalu dini. Selama pertempuran dengan orang Filistin di selatan kota Kanaan, mereka meninggalkan tabut perjanjian di kota kudus kuno Silo dan tidak membawanya keluar. Akibatnya mereka babak belur digempur orang Filistin. Ketika mereka kembali untuk mengambil bait suci, sayangnya sudah terlambat. Orang Filistin telah menyerbu kemah orang Israel dan mengambil bait suci. Orang Filistin dengan gembira membawa pergi senjata gaib ini dan kembali ke base camp mereka, kota Gad. Tetapi pusaka ini tidak membawa keberuntungan bagi mereka. Sebaliknya justru seluruh kota mengalami bencana bertubi-tubi. Beberapa bulan kemudian, orang Filistin benar-benar tidak tahan lagi. Pusaka orang itu adalah malapetaka Anda. Jadi mereka mau tak mau mengembalikan bait suci itu kepada orang Israel. Sampai pada masa kerajaan Raja Salomo, raja yang dikenal akan kebijaksanaan dan kekayaan ini kemudian memutuskan membangun istana di Yerusalem untuk menyimpan tabut. Bayangkan sebuah ruang kuliah megah di Oxford. Ribuan pasang mata menatap panggung. Di satu sisi, profesor ateis paling tajam abad ini. Di sisi lain,
dokter muslim yang dikenal karena logika besinya. Lalu pertanyaan yang mengguncang dunia dilontarkan. Jika Tuhan menciptakan alam semesta, siapa yang menciptakan Tuhan? Hening. Semua menahan napas. Dan ketika Dr. Zakir membuka mulut untuk menjawab, argumennya tidak hanya memecah keheningan, tapi juga meruntuhkan batas logika yang dibanggakan sang profesor. Debat pun berubah menjadi duel intelektual paling panas, yang jawabannya masih dibicarakan jutaan orang hingga hari ini. Lihat kayak perdebatan memang tuntas. Oxford terasa berbeda pagi itu. Hujan rintik-rintik yang jatuh perlahan di atap bangunan kuno universitas menambah kesan serius pada suasana akademik yang selalu syarat dengan perdebatan intelektual. Di sebuah ruang kerja yang dipenuhi buku-buku filsafat dan sains, Dr. Leonard Hargrove duduk di kursi kulit ahli filsafat dengan ekspresi serius. Jarum jam menunjukkan pukul 9 pagi. Sebuah surat elektronik yang telah ia susun dengan cermat menunggu untuk dikirim. Isi surat itu bukan sekedar undangan, itu adalah tantangan terbuka yang berpotensi mengguncang dunia akademik. Dr. Hargrove, profesor filsafat dan sains alam di Oxford, dikenal karena kecerdasannya yang tajam, argumen yang tidak kenal kompromi, dan reputasinya sebagai salah satu tokoh ateis paling vokal di kalangan akademisi. Ia menatap namanya di layar surat elektronik, Dr. Zakir Naik. Nama itu selalu muncul dalam diskusi publik tentang agama dan logika. Ia tersenyum tipis, setengah kagum, setengah tertantang. Akhirnya, aku akan menghadapi seseorang yang terkenal bukan hanya karena retorika, tapi juga karena pengetahuan. Gumami. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Mumbai, Dr. Zakir tengah duduk di ruang studinya yang sederhana tapi rapi. Rak-rak kayu penuh dengan Al-Quran, buku-buku tafsir, jurnal ilmiah dan catatan-catatan kecil berisi referensi sains modern. Ponsel berdering menampilkan notifikasi email dari universitas internasional. Dr. Zakir membuka pesan itu dengan hati-hati. Saat membaca kata demi kata, alisnya terangkat dan ada kilatan perhatian serius di matanya. Debat untuk apa? Profesor ateis dari Oxford? Pikirnya. Ia Saya nyentang dia beku dia. Di ruang yang sama, tim asistennya mulai berdiskusi. Mereka membicarakan segala hal, logistik debat, kemungkinan pertanyaan provokatif, dan cara menghadapi tekanan media internasional. Namun Dr. Zakir tetap tenang, menekankan Anda dapat dengan mudah memilih suhu, cukup tekan satu tombol untuk memutar catokan keriting ke kiri atau ke kanan. Tekan tombol kiri untuk ikal ke kiri, tekan tombol kanan untuk Yang salah hoi sua. Cái cả hoi sua beda kawan. Hoi sua memang lain gak gitu say. Hoi tentang peradabannya. Jika perdebatan memperdebatkan Tuhan ya. Kalau siapa Banglung hari ini Raja Gadai Nyur Ngehoi ada memperdebatkan tentang jika keberadaan Tuhan ya. Thailand Thai profesor họ à. Dia họ mày su. Bởi cô hari bởi mua hari rồi.
debat yang akan menarik perhatian dunia. Ia membayangkan ruang kuliah besar, penuh mahasiswa dan akademisi dari berbagai negara. Semuanya menunggu jawaban dari Dr. Zakir. Hargrove tahu, ini bukan sekedar debat biasa. Ini adalah arena di mana logika, sains, dan teologi akan bersinggungan dalam ketegangan yang tinggi. Di Mumbai, setelah menerima email tersebut, Dr. Zakir duduk kembali dan mulai menata pikirannya. Ia membuka Al-Quran di hadapannya, membolak-balik ayat-ayat yang relevan dengan logika, sains, dan teologi. Ia menulis catatan kecil, menandai konsep-konsep kunci yang bisa digunakan untuk menanggapi argumen yang menantang. Tak hanya itu, ia juga menelaah penelitian ilmiah terbaru, memastikan bahwa setiap jawaban yang ia berikan bisa dipertanggungjawabkan dengan fakta yang nyata. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Pikiran Dr. Zakir fokus seperti seorang komandan yang menyiapkan strategi sebelum pertempuran. Di sisi lain dunia, Hargrove memanggil asistennya untuk menyiapkan publikasi media. Debat ini, menurutnya, harus tercatat sebagai salah satu momen penting dalam dunia akademik. Ia ingin setiap argumen yang ia ajukan terdengar jelas dan tajam. Namun, ada satu hal yang membuatnya penasaran sekaligus waspada, ketenangan Dr. Zakir. Ia telah membaca banyak ceramah dan debat publik sang doktor, dan satu hal yang selalu menonjol adalah kemampuan Zakir untuk tetap tenang di tengah provokasi. Ini tidak akan mudah, gumamnya, menyesap kopinya perlahan. Di Mumbai, Zakir menutup catatan dan menarik napas panjang. Ia berdiri sejenak, menatap jendela, melihat keramaian kota yang sibuk. Ia menyadari bahwa debat ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang menyampaikan kebenaran yang dapat diterima dengan logika dan bukti. Ia berdoa agar setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa menjadi sarana untuk menjelaskan Islam dengan cara yang masuk akal bagi setiap manusia. Malam itu, ketika lampu-lampu kota mulai berkelap-kelip, kedua tokoh itu berada di tempat yang berbeda, namun pikiran mereka saling tertaut pada satu titik yang sama. Debat yang akan menguji batas logika dan iman. Di Oxford, Hargrove merencanakan langkah-langkah strategisnya, sementara di Mumbai, Zakir menata logika dan referensi ilmiah yang akan menjadi senjatanya. Satu hal pasti, dunia akademik tidak akan pernah sama setelah momen ini. Ketegangan yang muncul dari bab pertama ini menutup dengan keheningan yang syarat arti, mempersiapkan panggung bagi perdebatan intelektual yang akan mengguncang universitas, media, dan bahkan persepsi dunia tentang logika, sains, dan agama. Ruang kuliah megah itu dipenuhi oleh desahan antisipasi dan bisik-bisik kecil dari para mahasiswa, profesor, dan wartawan internasional. Lampu gantung kristal berkilauan memantulkan cahaya hangat di lantai marmer yang mengkilap. Setiap kursi terisi penuh, dan beberapa orang bahkan berdiri di tepi ruang untuk menyaksikan perdebatan yang telah menjadi berita utama di seluruh dunia akademik. Di podium, dua tokoh duduk berhadapan, masing-masing dengan aura yang berbeda, namun sama-sama memancarkan ketegangan intelektual yang tinggi. Dr. Leonard Hargrove dengan jas hitam rapi dan dasi yang terikat sempurna menatap audiens dengan tatapan tajam. Setiap gerakannya memancarkan keyakinan seorang ilmuwan yang tak pernah meragukan logika sebagai satu-satunya kebenaran. Ia menarik nafas panjang sebelum membuka debat. Suara mikrofon terdengar jelas, menyebar ke seluruh ruangan yang hening. Selamat siang hadirin sekalian. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang telah lama menjadi pusat perdebatan manusia, asal-usul alam semesta dan konsep ketuhanan. Dan saya ingin memulai dengan pertanyaan sederhana namun fundamental. Siapa yang menciptakan Allah? Sejenak, udara seolah membeku. Pertanyaan itu provokatif sekaligus menggelitik, memicu desah kecil di antara sebagian audiens. Namun sebagian lain hanya menatap dengan rasa ingin tahu. Hargrove mencondongkan tubuhnya ke depan, memanfaatkan setiap detik diam untuk menekankan keseriusan argumennya. Jika kita menerima bahwa segala sesuatu memiliki penyebab, maka logika menuntut bahwa Allah sebagai entitas tertinggi juga harus memiliki pencipta. Tanpa itu, konsep ketuhanan yang absolut menjadi kontradiktif. Di sisi lain podium,
Dr. Zakir naik duduk dengan tenang. Matanya menatap lurus ke audiens. Namun ada ketenangan yang dalam, seperti seorang guru yang sudah mempersiapkan jawabannya dengan matang. Ia menunggu beberapa detik sebelum respons, memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki struktur logika yang jelas dan mudah dipahami. Suara Dr. Zakir meski lembut menggema di ruang kuliah. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Hargrove. Namun mari kita uraikan pertanyaan itu dengan cara yang lebih mendasar. Kita berbicara tentang sesuatu yang terbatas versus sesuatu yang tak terbatas. Alam semesta kita memang memiliki penyebab dan awal, tetapi Allah bukan bagian dari alam semesta. Allah adalah entitas yang maha kuasa dan tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Dengan kata lain, Allah tidak memerlukan pencipta karena keberadaannya bersifat absolut, bukan akibat dari sesuatu yang lain. Sejenak, beberapa mahasiswa mengerutkan alis, mencoba mencerna argumen itu. Ada yang terlihat mulai memahami, ada pula yang tampak skeptis. Hargrove mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah menantang Zakir untuk menjelaskan lebih jauh. Baiklah, mari kita ambil contoh konkret. Jika hukum sebab akibat berlaku di alam semesta, maka setiap fenomena harus memiliki penyebab. Jika Allah tidak memiliki penyebab, bukankah itu berarti Anda meminta kita menerima paradoks tanpa penjelasan? Zakir tersenyum tipis. Tidak, kita menerima sesuatu yang tak terbatas berbeda dengan sesuatu yang terbatas. Contoh sederhananya, jika Anda memiliki garis yang tak terbatas panjangnya, garis itu tidak memiliki awal atau akhir dalam pengertian yang sama dengan benda fisik. Allah sebagai entitas tak terbatas tidak tunduk pada hukum awal dan akhir yang mengatur alam semesta terbatas ini. Hukum sebab akibat berlaku pada benda dan energi dalam ruang dan waktu. Tetapi Allah berada di luar ruang dan waktu. Dengan kata lain, paradoks yang Anda sebutkan itu muncul hanya jika kita salah menempatkan konsep terbatas pada entitas yang tak terbatas. Beberapa mahasiswa mengangguk perlahan, terlihat mulai memahami perbedaan logika yang ditawarkan Zakir. Hargrove mengerutkan alisnya, namun ada kilatan kekaguman yang samar di matanya. Ia tidak terbiasa menghadapi lawan yang begitu tenang, sistematis, dan mampu menanggapi provokasi tanpa tersungkur emosi. Selama 1 jam berikutnya, debat berjalan dengan intens. Hargrove menekankan pertanyaan-pertanyaan filosofis, menyodorkan teori-teori ilmiah modern, dan mengajukan argumen-argumen kritis yang tajam. Zakir menjawab setiap argumen dengan ketenangan luar biasa, membedah asumsi-asumsi yang mendasari ateisme, mengaitkan logika dengan ayat-ayat Al-Quran, dan menekankan bahwa akal dan iman tidak saling bertentangan, melainkan bisa berjalan berdampingan untuk mencapai kebenaran yang lebih besar. Di tengah ruangan, kamera-kamera media merekam setiap kata, setiap gestur, setiap ekspresi wajah kedua tokoh itu. Dunia luar yang menonton melalui siaran langsung mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar perdebatan agama versus sains, tetapi pertemuan antara dua cara berpikir, logika deduktif versus iman rasional. Menjelang penutupan sesi pertama, Zakir menatap Hargrove, kemudian audiens, dan berkata dengan tenang namun tegas, "Saudara-saudara, logika dan iman bukan musuh. Mereka adalah alat yang membantu kita memahami realitas. Logika menunjukkan pola dan keteraturan, sementara iman memberikan makna dan tujuan di balik keteraturan itu. Hari ini, kita tidak hanya mendebat tentang siapa yang benar atau salah, kita belajar bahwa keduanya bisa berjalan bersama untuk mencapai kebenaran yang lebih besar." Hargrove terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan, menyadari bahwa lawannya tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu menghubungkan konsep teologis dengan logika dan sains dengan cara yang elegan. Ruangan itu dipenuhi tepuk tangan. Beberapa berdiri untuk memberi penghormatan pada kecerdikan Zakir. Namun di balik tepuk tangan itu, Hargrove merasakan tantangan yang baru. Ia harus menemukan cara lain untuk menembus logika Zakir, karena jelas bahwa debat ini baru saja dimulai dan setiap langkah ke depan akan semakin intens.
Bab ini menutup dengan tegangan yang menggantung, memperlihatkan bahwa pertemuan pertama ini bukan sekedar perdebatan akademik biasa. Ini adalah duel antara logika dan iman, antara skeptisisme dan keyakinan yang akan membentuk jalannya perdebatan ke bab-bab berikutnya. Debat memasuki sesi berikutnya dengan suasana yang semakin intens. Ruang kuliah megah itu masih penuh sesak, namun kini atmosfernya berbeda, lebih tegang, lebih padat, seolah udara itu sendiri mengandung muatan intelektual. Para mahasiswa yang sebelumnya hanya menyimak, kini mencondongkan tubuh mereka ke depan. Pena siap di tangan, mata tak lepas dari dua sosok di podium. Para profesor dan ilmuwan yang hadir bersiap menyaksikan babak yang dianggap paling penting. Sains kontra Tuhan. Dr. Leonard Hargrove berdiri kembali, merapikan jasnya, lalu melangkah ke depan mikrofon dengan penuh keyakinan. Cahaya lampu yang jatuh di wajahnya menegaskan ekspresi seriusnya. Hadirin sekalian, katanya dengan suara yang mantap, kita telah membahas konsep ketuhanan dari sisi logika dasar. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang sains. Mari bicara tentang asal-usul alam semesta, Big Bang. Beberapa mahasiswa yang belajar astrofisika tampak sumringah, siap melihat bagaimana seorang ilmuwan besar menguraikan teori yang telah lama mereka pelajari. Menurut sains modern, alam semesta bermula dari singularitas, titik dengan massa tak terhingga dan volume hampir nol. Pada momen tertentu, titik itu meledak, menciptakan ruang, waktu, dan energi. Alam semesta kemudian berkembang selama 13,8 miliar tahun hingga mencapai kondisi yang kita lihat hari ini. 13,5 miliar tahun. Ini bukan spekulasi, ini hasil perhitungan kosmologi yang sangat rinci. Sekarang pertanyaannya, jika alam semesta bisa muncul dari kondisi fisik tertentu, mengapa kita harus menganggap bahwa Tuhanlah yang menciptakannya? Bukankah sains sudah memberi kita jawaban? Audiens mengangguk-angguk mendengarkan. Sebagian bahkan bertepuk tangan kecil. Hargrove meneruskan, semakin percaya diri. Dan mari kita tidak berhenti di sana. Teori evolusi menjelaskan keberagaman makhluk hidup, mutasi, seleksi alam, adaptasi. Semua proses itu sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana kehidupan terbentuk dan berkembang tanpa perlu campur tangan entitas supranatural. Ia mundur selangkah, menatap Zakir dengan ekspresi menantang. Jika sains sudah mampu menjelaskan fenomena alam, di mana posisi Tuhan? Mengapa kita masih membutuhkan konsep pencipta? Seluruh ruangan hening, semua menunggu respons Dr. Zakir. Dengan sikap tenang, Dr. Zakir berdiri. Ia tidak tergesa-gesa. Sorot matanya memancarkan keyakinan yang lembut, bukan keangkuhan. Ia menatap audiens satu persatu, seolah ingin memastikan bahwa kata-kata yang akan ia ucapkan benar-benar sampai ke hati mereka. Terima kasih, Dr. Hargrove. Saya menghargai uraian Anda tentang Big Bang dan evolusi. Keduanya adalah disiplin sains yang luar biasa, hasil dari kerja keras para ilmuwan yang berdedikasi. Tetapi izinkan saya menunjukkan sesuatu yang barangkali terlewat. Ia berjalan perlahan mendekati tepi podium. Big Bang. Benar, teori itu diterima luas. Tetapi mari kita kembali ke titik singularitas. Titik awal itu sendiri. Sains menjelaskan apa yang terjadi setelah peledakan. Tetapi dari mana singularitas itu berasal? Siapa atau apa yang memberikan hukum fisika awal yang memungkinkan peledakan itu terjadi? Karena tanpa hukum fisika, tidak ada peledakan, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh sains, karena sains mempelajari sesuatu yang berada dalam alam semesta, bukan sumber yang berada di luar sistem itu. Audiens mulai terdengar berbisik, sebagian bahkan mengangguk. Zakir melanjutkan, ketika kita berbicara tentang pencipta, kita tidak membicarakan sesuatu yang tunduk pada hukum ruang waktu. Kita berbicara tentang sebab pertama yang tidak bergantung pada apapun. Dan perlu saya tekankan, teori Big Bang tidak membantah keberadaan Tuhan.
Justru teori itu membuat kita bertanya, bagaimana sesuatu bisa muncul dari ketiadaan? Mengapa alam semesta memiliki hukum-hukum yang begitu presisi hingga memungkinkan kehidupan? Beberapa profesor fisika saling pandang. Mereka tahu persis bahwa banyak aspek kosmologi modern memang masih menjadi misteri besar. Zakir menghela bernas pelan dan meneruskan. Sekarang tentang evolusi. Proses biologis itu memang terjadi. Ada seleksi alam, mutasi, adaptasi. Semua proses itu memang sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana kehidupan terbentuk dan berkembang tanpa perlu campur tangan entitas supranatural. Mengapa DNA memiliki struktur kompleks yang luar biasa hingga mampu menyimpan informasi kehidupan? Mengapa alam semesta tampaknya disetel sedemikian rupa agar kehidupan bisa muncul? Ini yang disebut fine-tuning. Fakta bahwa hukum-hukum fisika begitu presisi sehingga sedikit saja berubah, alam semesta tidak akan bisa mendukung kehidupan. Ia menatap audiens. Pertanyaan saya, apakah keteraturan yang sedemikian luar biasa ini muncul secara kebetulan atau menunjukkan tanda-tanda kecerdasan di baliknya? Hargrove tampak hendak menyela, tetapi Zakir mengangkat tangan sedikit, bukan untuk menghalangi, tetapi memberi isyarat lembut. Saya bukan menolak sains, saya justru menghargainya. Namun sains hanya menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, bukan siapa yang membuat hukum itu ada. Jika kita melihat alam semesta, kita melihat keteraturan, dan keteraturan secara logis mengarah pada desainer. Ruangan kembali hening. Bahkan kamera yang berputar terasa tidak mengeluarkan suara. Zakir menundukkan sedikit kepalanya, lalu kembali berbicara. Mari kita ambil analogi sederhana. Jika Anda menemukan jam tangan di tengah gurun, Anda tidak akan mengatakan jam itu terbentuk dari pasir dan angin. Anda tahu itu hasil perancangan. Alam semesta jauh lebih kompleks daripada jam tangan. Dengan hukum fisika yang konsisten, gravitasi yang terukur, kecepatan cahaya yang tetap, dan konstanta kosmologis yang presisi. Ia memandang Hargrove dengan penuh penghormatan. Sains dan agama bukan musuh. Sains adalah alat untuk memahami mekanisme ciptaan, bukan untuk menafikan pencipta itu sendiri. Kata-kata itu menggema dalam ruangan, menciptakan keheningan panjang sebelum akhirnya audiens mulai bertepuk tangan. Pelan-pelan pada mulanya, kemudian semakin ramai. Sebagian berdiri, sebagian tersenyum, sebagian merenung dalam-dalam. Hargrove tidak marah, namun jelas terkejut. Ia tidak menyangka lawannya mampu mengemukakan argumentasi yang begitu terstruktur, ilmiah, dan tetap menghormati sains. Wajahnya menegang, namun matanya menyimpan rasa hormat baru terhadap Zakir. Debat sesi ketiga itu berakhir dengan ketegangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini bukan hanya soal sains atau Tuhan. Ini soal bagaimana manusia memahami kenyataan. Dan bagi audiens, babak ini membuka mata mereka bahwa titik persimpangan antara sains dan agama bukanlah dinding pemisah, melainkan jembatan yang menanti untuk dilewati. Sorotan lampu panggung kembali menyinari dua tokoh di depan ruangan, sementara para hadirin duduk dalam keheningan yang penuh ketegangan. Setelah pembahasan tentang kosmologi dan sains, atmosfer ruang kuliah berubah menjadi lebih berat, lebih filosofis. Orang-orang tahu bahwa babak ini bukan sekadar pertukaran data dan teori, tetapi pertempuran konsep yang menjadi fondasi cara manusia memahami keberadaan. Dalam babak inilah batas-batas logika diuji, dan iman ditempatkan tepat di tengah arena debat. Dr. Leonard Hargrove berdiri dengan langkah mantap. Wajahnya tampak lebih tegang dibanding sesi sebelumnya, namun matanya bersinar dengan determinasi. Ia tahu bahwa perdebatan filosofis adalah wilayah yang sudah ia dalami selama puluhan tahun. Jika ia bisa menggoyahkan argumen Dr. Zakir di ranah ini, ia berharap dapat membuka celah dalam pertahanan lawannya. Ia membuka debat dengan suara yang terdengar lebih tajam dari sebelumnya. Hadirin sekalian, katanya, kita telah mendengar penjelasan mengenai hukum alam dan keteraturan kosmos.
Namun sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin kembali ke pertanyaan fundamental, sesuatu yang telah saya lontarkan sejak awal. Jika Allah adalah pencipta, siapa yang menciptakannya? Jika semua hal yang ada harus memiliki penyebab, mengapa Tuhan dikecualikan dari aturan itu? Beberapa mahasiswa mencatat, beberapa lainnya menatap Zakir dengan rasa ingin tahu, menunggu apakah ia dapat mempertahankan argumennya setelah mendapat tantangan langsung yang begitu tajam. Hargrove melanjutkan, Anda mengatakan bahwa Tuhan berada di luar ruang dan waktu. Tetapi bukankah itu hanya pernyataan tanpa bukti empiris? Filsafat mengajarkan bahwa sesuatu yang tidak bisa diverifikasi tidak bisa dijadikan dasar argumen. Jika kita menerima bahwa sesuatu dapat eksis tanpa awal, maka mengapa tidak alam semesta itu sendiri? Mengapa harus ada entitas ekstra bernama Tuhan? Ia kembali duduk, meletakkan kedua tangannya di meja, dan menatap Zakir. Kali ini bukan hanya dengan rasa ingin menang, tetapi dengan keinginan memahami. Meski keras kepala, Hargrove tetap seorang pencari kebenaran. Dr. Zakir menghela napas pelan sebelum berdiri. Gerakannya lambat, penuh ketenangan, namun setiap langkahnya memancarkan wibawa yang membuat ruangan kembali hening. Ia tidak menunjukkan reaksi defensif terhadap pertanyaan Hargrove. Sebaliknya, raut wajahnya memancarkan empati, seolah ia tengah berbicara kepada seseorang yang benar-benar ingin memahami, bukan menyerang. Dr. Hargrove, Anda mengangkat pertanyaan yang telah dibahas para filsuf selama ribuan tahun. Mari kita mulai dari dasar logika deduktif yang sederhana. Ketika kita mengatakan segala sesuatu memiliki penyebab, itu adalah pernyataan yang hanya berlaku untuk sesuatu yang dimulai atau mengalami perubahan. Segala sesuatu yang bermula memiliki penyebab, tetapi sesuatu yang tidak bermula, yang tidak diciptakan, tidak membutuhkan penyebab. Ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi audiens untuk mencerna. Dalam filsafat klasik, sejak Aristoteles hingga Ibn Sina, dikenal konsep sebab pertama atau prima causa. Filsafat tidak menanyakan apa penyebab dari sebab pertama, karena sebab pertama adalah entitas yang tidak bergantung pada apapun, justru ia adalah sumber dari segala keberadaan. Tuhan dalam Islam adalah konsep sebab pertama yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Ia bukan objek fisik yang tunduk pada hukum alam, sehingga hukum kausalitas yang berlaku pada materi tidak bisa diterapkan kepadanya. Seorang profesor filsafat di daratan depan mengangguk perlahan, mengaku. Seseorang di baris tengah terlihat terperangah. Hargrove jarang sekali memberi pengakuan semacam itu, apalagi di depan publik. Perdebatan ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang keberanian untuk mempertanyakan dan kesediaan untuk mendengarkan. Dan hari ini, saya mendengarkan dengan lebih serius daripada biasanya. Ia kemudian mengangguk hormat kepada Zakir sebelum duduk kembali. Gerakannya pelan, seolah menandakan bahwa ia akhirnya menerima bahwa debat ini bukan tentang mengalahkan lawan, melainkan tentang mencari kebenaran dengan jujur. Moderator lalu mempersilahkan Dr. Zakir memberikan pernyataan penutupnya. Namun sebelum Zakir sempat bangkit, keheningan menyelimuti ruangan. Keheningan itu begitu pekat, seakan seluruh dunia menanti dengan mata terbuka. Akhirnya, Zakir berdiri. Suaranya lembut, tetapi begitu jelas hingga terdengar ke sudut-sudut ruangan. Terima kasih atas kesempatan ini. Dan terima kasih Dr. Hargrove atas keterbukaan Anda. Saya percaya bahwa dialog seperti ini bukan hanya penting, tapi juga mulia. Ketika kita mendalami logika, sains, dan filosofi, kita sebenarnya tengah menapaki jalan untuk memahami diri kita sendiri. Ia memutar pandangan ke arah audiens. Saya tidak datang ke sini untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Saya datang ke sini untuk menunjukkan bahwa iman bukanlah bayangan yang harus ditakuti oleh logika, melainkan cahaya yang dapat membuat logika semakin bersinar. Kita tidak harus sepakat pada setiap detail, tetapi kita dapat bersama-sama mencari makna. Ruangan hening. Tidak ada batuk, tidak ada bisik-bisik. Hanya suara Zakir yang mengalir seperti sungai tenang yang membawa kesejukan. Dan jika ada pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, maka itu adalah bahwa pertanyaan besar tentang keberadaan tidak akan pernah selesai dengan satu debat. Namun, perjalanan menuju kebenaran selalu dimulai dengan keberanian untuk bertanya dan kerendahan hati untuk mendengar. Ia menundukkan kepala sedikit,
tanda bahwa ia selesai. Dan pada detik itu juga, tanpa komando apapun, seluruh ruangan berdiri. Tepuk tangan menggelegar memenuhi haula, lantang, panjang, seolah tidak ingin berhenti. Bukan tepuk tangan kemenangan, tapi penghormatan atas ketulusan dan kejernihan berpikir. Di luar sana, media sosial sudah meledak dengan komentar. Potongan video saat Zakir memberikan jawaban menokik tentang logika kausalitas kini tersebar di seluruh dunia. Mahasiswa yang menonton langsung mengunggah reaksi emosional mereka, memuji ketenangan dan kedalaman argumen kedua pembicara. Sebagian menyebut debat itu sebagai momen emas dalam sejarah akademik, sebagian lagi menyebutnya pertarungan intelektual paling berkelas. Namun di dalam ruangan, di tengah gemuruh tepuk tangan, ada satu momen kecil yang hanya terlihat oleh sebagian orang. Dr. Hargrove berdiri perlahan, menatap Zakir, lalu tersenyum samar dengan senyum seseorang yang menemukan kembali rasa hormat terhadap dialog dan pencarian kebenaran. Dan pada saat itulah, keheningan yang mengawali debat berubah menjadi tanda kemenangan. Bukan kemenangan satu pihak atas yang lain, melainkan kemenangan akal sehat, ketulusan, dan keberanian untuk berpikir. Bab ini menutup puncak perdebatan dengan ketegangan emosional dan refleksi mendalam, seolah memberi ruang hening yang menyisakan gema panjang dalam hati semua yang menyaksikan. Dialog itu belum selesai, tetapi kemenangan telah menemukan bentuknya sendiri di antara kata-kata yang jujur dan hati yang terbuka. Ruang kuliah megah itu masih dipenuhi sorot kamera dan bisik-bisik kagum ketika moderator mengumumkan sesi terakhir, tanya jawab dari audiens. Setelah puncak debat yang menggetarkan, suasana kini bergeser menjadi campuran antara rasa ingin tahu, antusiasme ilmiah, dan perenungan yang dalam. Banyak mahasiswa terlihat gelisah, bukan karena kegugupan, melainkan karena keinginan kuat untuk memanfaatkan kesempatan langka berbicara langsung dengan dua pemikir besar yang baru saja mempertontonkan duel intelektual yang luar biasa. Di barisan depan, seorang mahasiswa perempuan mengangkat tangan terlebih dahulu. Wajahnya tampak tegas, namun penuh penghormatan. Dr. Zakir, katanya, Anda berbicara tentang keteraturan alam semesta yang menunjukkan adanya pencipta. Jika begitu jelas, mengapa banyak ilmuwan besar tidak mempercayai Tuhan? Apakah mereka salah? Pertanyaan itu melayang di udara, diikuti oleh desahan kecil dari beberapa hadirin. Ini bukan pertanyaan sederhana. Ia menyentuh inti hubungan antara sains dan iman. Dr. Zakir tersenyum lembut, lalu menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ilmuwan adalah manusia, dan manusia memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Ketika seorang ilmuwan mempelajari alam, ia mungkin menemukan hukum-hukum yang luar biasa, gravitasi, konstanta fisika, keajaiban DNA. Namun menemukan hukum tidak selalu berarti memahami siapa pembuat hukum tersebut. Ia mengangkat telapak tangannya perlahan seolah menuntun hadirin mengikuti alur pikirannya. Seperti seseorang yang membaca buku yang sangat kompleks, ia bisa memahami tata bahasanya, struktur kalimatnya, bahkan pola narasinya. Tapi memahami buku tidak selalu berarti mengenal penulisnya. Beberapa mahasiswa mengangguk, sementara kamera di sisi kanan merekam momen itu dengan fokus penuh. Dalam Islam, Tuhan bukan sekedar hipotesis untuk menutup kekosongan logika. Dia adalah sumber dari keteraturan yang kita lihat, pencipta yang tidak diciptakan. Jika manusia baru memahami sebagian kecil dari alam semesta, bagaimana mungkin ia bisa memahami sepenuhnya zat yang menciptakannya? Ketika ilmuwan tidak mempercayai Tuhan, itu bukan selalu karena mereka salah, tapi karena perjalanan pencarian mereka belum selesai. Keheningan yang penuh makna menyelimuti ruangan, seakan semua orang sedang mencerna kalimat itu satu persatu. Pertanyaan berikutnya datang dari seorang mahasiswa asing berambut pirang. Ia menatap Dr. Hargrove. Profesor, apakah setelah mendengar argumen Dr. Zakir sepanjang debat ini, ada bagian dari keyakinan Anda yang berubah?
Semua mata tertuju padanya. Kamera pun langsung mengarah ke wajah Hargrove yang tampak lebih tenang dibandingkan awal acara. Ia mengambil sejenak, menghela nafas, lalu menjawab dengan suara berat yang jujur. Apa yang berubah bukan keyakinan saya secara langsung, tapi pemahaman saya tentang batas logika manusia. Selama hidup saya percaya bahwa logika adalah senjata paling tajam yang kita miliki. Namun hari ini saya menyadari bahwa logika sendiri memiliki tepi. Ia tidak memotong ke wilayah yang berada di luar ruang dan waktu. Zakir menundukkan kepala sedikit sebagai tanda penghormatan. Hargrove melanjutkan, saya masih belum mengklaim bahwa saya percaya pada Tuhan. Tapi, saya mengakui bahwa pertanyaan tentang keberadaan Tuhan jauh lebih dalam daripada sekedar debat argumentatif. Ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh formula atau aksioma. Seisi ruangan terdiam. Pengakuan itu bukan kemenangan mutlak bagi Zakir, tetapi itu adalah kemenangan yang tidak bisa dinilai dengan angka. Kemenangan kejujuran intelektual. Sesi tanya jawab berlanjut dengan beberapa pertanyaan lagi, namun yang paling menggugah datang dari seorang mahasiswa Timur Tengah. Ia berdiri dengan wajah yang sedikit gemetar. Seorang pertanyaan yang akan ia sampaikan lahir dari pergulatan batin yang panjang. Dr. Zakir, katanya perlahan, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa kebenaran yang Anda sampaikan hari ini bukan hanya logis, tapi juga benar secara spiritual? Zakir menatap pemuda itu dengan penuh belas kasih. Karena kebenaran sejati bukan hanya sesuatu yang dapat dibuktikan, tetapi juga sesuatu yang dapat menggerakkan hati. Logika memberi kita arah, tetapi hati memberi kita makna. Ketika keduanya menyatu, kita menemukan ketenangan. Ia menarik nafas, kemudian menambahkan dengan suara yang sedikit lebih lembut. Islam bukan sekedar kumpulan aturan atau teori metafisika. Islam adalah jalan yang menyatukan akal, hati, dan realitas. Ketika Anda membaca ayat-ayat Tuhan, Anda tidak hanya menemukan argumen yang kuat, tetapi juga ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh logika semata. Itulah sebabnya saya percaya, karena saya tidak hanya melihat bukti, saya juga merasakannya. Kata-kata itu menghantam seluruh ruangan dengan kehangatan yang tidak terduga. Seolah momen itu mengisi celah-celah yang tidak bisa dicapai oleh perdebatan sebelumnya. Debat akhirnya ditutup oleh moderator. Ketika ia mengumumkan berakhirnya acara, tepuk tangan kembali bergemuruh. Bukan karena kemenangan satu pihak, melainkan karena kedalaman dan kejernihan yang telah ditunjukkan oleh kedua pembicara. Namun di antara riuh itu terlihat jelas bahwa publik memahami satu hal. Logika Zakir bukan hanya logis, melainkan harmonis, menyentuh sains, filsafat, dan spiritualitas sekaligus. Saat lampu sorot mulai meredup, Dr. Hargrove menghampiri Zakir. Mereka berjabat tangan lama, lebih lama daripada sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, meski tak terucap. Hargrove menatap mata Zakir dan berkata pelan, "Saya belum sampai pada keyakinan Anda, tapi saya akan memikirkan semuanya kembali." Zakir tersenyum. Itulah awal dari pencarian yang sebenarnya. Di luar ruangan, kerumunan mahasiswa menyambut mereka dengan antusias. Media internasional sudah menyiapkan headline. Namun jauh dari hingar-bingar itu, satu kebenaran telah berdiri teguh di dalam hati mereka yang hadir. Logika bisa menggugah pikiran, tetapi kebenaran sejati menggugah seluruh jiwa. Bab ini menutup perjalanan panjang dengan kemenangan moral, intelektual, dan spiritual. Kemenangan yang tidak memerlukan sorak-sorai, karena ia berbicara melalui ketenangan yang tidak terbantahkan. Saya dilahirkan di keluarga Buddha. Lalu saat saya sadar bahwa di agama Kristen tampaknya sangat terbuka, Anda bisa bebas melakukan hampir
Aku pengen nikah, aku pengen nikah, aku pengen nikah. Bayangkan sebuah ruang kuliah megah di Oxford. Ribuan pasang mata menatap panggung. Mereka mengundang Dr. Zakir Naik ke sebuah gereja besar di Norwegia. Di sebuah forum internasional, seorang pendeta Kristen dari Australia berkata dengan berani, "Kalau Allah itu nyata, tunjukkan sekarang di depan saya." Semua orang terdiam. Tak ada yang menjawab. Lalu Dr. Zakir Naik berdiri dan bertanya pelan, "Apakah kamu pernah melihat gravitasi?" Pendeta itu bingung. Dr. Zakir lanjut, "Kita percaya banyak hal tanpa melihatnya, karena dampaknya nyata." Sejak saat itu, debat berubah. Bukan lagi soal agama, tapi soal akal yang jujur. Dan tantangan yang dulu diucapkan dengan sombong, berakhir dengan satu pengakuan. Jika ini benar, aku harus jujur. Lampu-lampu aula konvensi itu menyala terang, memantulkan kilau dingin pada dinding kaca dan lantai marmer yang mengkilap. Ratusan kursi telah terisi penuh, sementara puluhan kamera dari berbagai media internasional berdiri berjajar seperti saksi bisu yang siap merekam setiap kata, setiap ekspresi, dan setiap ketegangan yang akan lahir malam itu. Forum diskusi lintas iman ini bukan sekedar agenda akademik. Sejak beberapa hari sebelumnya,
rumor tentang tantangan besar telah menyebar luas di media sosial, membuat aula ini dipenuhi oleh rasa penasaran yang nyaris berisik meski orang-orang duduk diam. Di barisan depan, tampak seorang pria berusia sekitar 50 tahun berambut pirang yang mulai memutih di sisi pelipisnya. Jas hitam yang dikenakannya jatuh rapi di tubuh tinggi dan tegap. Tatapannya tajam, penuh keyakinan, seolah dunia telah ia pahami lewat angka, eksperimen, dan teori. Dialah pendeta Kristen asal Australia itu, seorang akademisi, dosen filsafat agama, sekaligus pengkhotbah yang terkenal karena keberaniannya mengkritik agama lain, terutama Islam. Di negerinya, dia dikenal sebagai sosok rasionalis yang menolak apapun yang tidak bisa diverifikasi oleh panca indera. Baginya, iman bukanlah perkara hati, melainkan klaim yang harus diuji. Dan malam ini, dia datang bukan untuk berdialog dengan niat saling memahami, melainkan untuk menantang. Ketika namanya dipanggil moderator, langkahnya mantap menuju podium. Aula mendadak sunyi. Dia menatap hadirin sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum seorang akademisi yang merasa berada di atas angin. "Saya menghormati setiap keyakinan," katanya membuka, dengan aksen Australia yang kental namun jelas. "Namun, sebagai manusia yang menjunjung tinggi rasionalitas, saya menolak menerima klaim tanpa bukti." Beberapa orang mengangguk setuju, sebagian lain mulai gelisah. Dia melanjutkan, suaranya mengeras. "Umat Islam sering mengatakan bahwa Allah itu maha ada, maha kuasa, maha mengetahui. Tapi semua itu hanyalah pernyataan. Saya datang ke sini dengan satu permintaan sederhana." Dia berhenti sejenak, membiarkan jeda itu menekan emosi ruangan. "Jika Tuhanmu nyata," ucapnya lantang, "tunjukkan dia sekarang di hadapanku." Kata-kata itu jatuh seperti palu. Aula yang tadi sunyi mendadak bergemuruh. Ada yang terkejut, ada yang tersinggung, ada pula yang menahan nafas karena tak percaya tantangan itu benar-benar diucapkan di forum terbuka. Beberapa wajah memerah oleh amarah, sementara yang lain justru tampak penasaran, seolah sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang besar dan berbahaya. Pendeta Australia itu berdiri tegak, seolah baru saja melempar sarung tangan ke tanah, menantang siapapun untuk mengambilnya. "Jika kalian bisa menunjukkan Tuhan kalian di sini," tambahnya tanpa ragu, "saya, di depan kamera-kamera ini, siap mempertimbangkan untuk masuk Islam." Kalimat terakhir itu membuat suasana semakin tegang, bukan karena keindahan janji tersebut, melainkan nada percaya diri yang menyertainya. Dia yakin tak seorang pun mampu menjawab tantangan itu secara memuaskan. Moderator tampak canggung. Dia menelan ludah sebelum mencoba menenangkan suasana. Namun, bisik-bisik di antara hadirin telah berubah menjadi desas-desus yang tak terbendung. Satu nama mulai terdengar dari berbagai sudut ruangan, diucapkan dengan nada harap sekaligus tegang. "Zakir Naik." Dr. Zakir Naik bisa menjawabnya. Kalau ada yang berani, hanya dia. Nama itu melayang di udara, membesar seperti gelombang yang mencari pantai. Dr. Zakir Naik dikenal luas sebagai pendakwah yang tidak hanya menguasai Al-Quran dan hadis, tetapi juga filsafat, sains, dan logika barat. Dia bukan orator yang mengandalkan emosi, melainkan penantang balik bagi mereka yang merasa logika dan iman tidak bisa berjalan beriringan. Namun, malam itu, kursi yang diperuntukkan baginya masih kosong. Pendeta Australia itu mendengar bisik-bisik tersebut dan tersenyum kecil. Dia sering mendengar nama itu, katanya santai. "Saya berharap beliau hadir, karena tantangan saya ini bukan emosi, melainkan undangan intelektual." Sebagian hadirin muslim merasa terpojok. Tantangan tunjukkan Tuhan bukan hal baru, namun mengatakannya di forum internasional dengan nada meremehkan terasa seperti serangan langsung terhadap iman mereka. Di sisi lain, hadirin non-muslim memandang dengan rasa penasaran yang mendalam. Mereka tidak sekedar menunggu jawaban, tapi ingin melihat apakah iman Islam benar-benar memiliki landasan rasional atau hanya bertahan di wilayah kepercayaan tanpa bukti. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan yang menyesakan. Moderator mencoba mengalihkan pembicaraan, namun jelas semua orang menunggu satu hal. Apakah tantangan itu akan dijawab atau dibiarkan menggantung sebagai luka terbuka? Di sudut aula, seorang panitia bergegas menerima telepon. Wajahnya berubah, matanya membesar. Dia berbisik cepat lalu mengangguk berulang-ulang. Kabar itu menyebar seperti api. Dr. Zakir Naik sedang dalam perjalanan.
Pendeta Australia itu mengangkat alis, kali ini tanpa senyum. Dia merapatkan kedua tangannya di depan dada, bersandar sedikit ke podium. Dalam benaknya, dia telah menyiapkan puluhan argumen lanjutan. Baginya, ini akan menjadi malam pembuktian bahwa agama, seindah apapun retorikanya, runtuh ketika dihadapkan pada tuntutan bukti empiris. Namun, tanpa ia sadari, forum ini bukan hanya akan menguji iman Islam, tetapi juga fondasi logika yang selama ini ia banggakan. Lampu-lampu aula tetap menyala terang, kamera terus merekam, dan ratusan pasang mata menunggu. Di antara emosi yang bercampur, marah, takut, berharap, konflik besar itu kini telah lahir. Pertarungan antara logika materialistik yang menuntut Tuhan menjadi objek dan keimanan rasional yang menempatkan akal sebagai jalan, bukan hakim mutlak. Malam itu, tantangan telah dilemparkan, dan jawaban, apapun bentuknya, akan mengubah lebih dari sekedar jalannya sebuah debat. Pintu samping aula terbuka perlahan, namun bunyinya terdengar jelas di tengah keheningan yang tegang. Beberapa kepala menoleh serempak. Seorang pria berjanggut rapi, berkacamata, dengan langkah tenang memasuki ruangan. Tidak ada gestur dramatis, tidak pula sorak-sorai. Namun kehadirannya seolah mengubah tekanan udara di aula itu. Dr. Zakir Naik telah tiba. Ia melangkah ke depan dengan sikap yang nyaris datar, menyapa moderator dengan anggukan singkat sebelum duduk di kursi yang telah disiapkan. Wajahnya tenang, tanpa tanda emosi yang berlebihan, seakan ia datang bukan ke arena pertarungan, melainkan ke ruang diskusi ilmiah biasa. Kamera segera mengarah padanya. Pendeta Australia itu menyipitkan mata, menatap sosok yang kini duduk beberapa meter di hadapannya. Moderator membuka sesi debat dengan singkat, lalu mempersilahkan pendeta untuk mengulangi tantangannya secara langsung. Pendeta itu berdiri kembali. Dr. Zakir, katanya dengan nada percaya diri, saya akan mengulang pertanyaan saya dengan sederhana. Jika Allah benar-benar ada, tunjukkan dia sekarang. Saya hanya meminta bukti visual. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, disentuh atau diukur, bagi saya tidak layak disebut nyata. Beberapa hadirin menahan napas. Ini bukan pertanyaan polos, melainkan klaim filosofis yang dibungkus tantangan. Dr. Zakir tidak langsung menjawab. Ia menatap pendeta itu sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke seluruh hadirin, seolah ingin memastikan bahwa jawabannya ditujukan bukan hanya kepada satu orang, melainkan kepada cara berpikir yang lebih luas. Baik, katanya pelan namun jelas. Sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya balik. Pendeta mengangguk, sedikit tersenyum. Silahkan. Apakah Anda percaya bahwa otak Anda ada? Tanya Dr. Zakir. Pertanyaan itu membuat sebagian hadirin saling berpandangan. Pendeta tertawa kecil. Tentu saja, itu pertanyaan yang aneh. Baik, lanjut Dr. Zakir dengan nada yang sama tenangnya. Bisakah Anda menunjukkan otak Anda kepada saya sekarang tanpa alat bantu apapun? Pendeta terdiam sejenak. Tidak secara langsung, tapi saya bisa membuktikannya dengan pemindaian medis. Dr. Zakir mengangguk. Menarik. Jadi Anda percaya pada sesuatu yang tidak bisa Anda lihat secara langsung, tetapi Anda simpulkan keberadaannya dari efek dan fungsinya. Beberapa hadirin mulai mengangguk pelan. Pendeta mengerutkan kening, namun belum menyerah. Itu berbeda, katanya cepat. Otak bisa dibuktikan secara empiris, Tuhan tidak. Dr. Zakir tersenyum tipis, bukan mengejek, melainkan seperti seorang dosen yang mendapati mahasiswanya terjebak dalam kontradiksi. Baik, mari kita ambil contoh lain. Apakah Anda percaya pada gravitasi? Tentu, jawab pendeta tanpa ragu. Pernahkah Anda melihat gravitasi? Pendeta terdiam. Tidak, tapi kita bisa mengukurnya. Persis, kata Dr. Zakir. Kita tidak melihat gravitasi, tetapi kita melihat efeknya. Apel jatuh, planet bergerak, tubuh kita tertahan di bumi. Kita menyimpulkan keberadaan gravitasi dari dampaknya. Nada suaranya tetap datar, namun setiap kata terasa seperti potongan puzzle yang disusun perlahan. Sekarang, lanjutnya, ketika Anda menuntut Tuhan harus bisa dilihat agar dianggap ada, Anda sedang menetapkan standar pembuktian yang bahkan Anda tidak terapkan pada konsep-konsep paling dasar dalam sains. Aula mulai bergemuruh oleh bisik-bisik. Pendeta itu menggeser posisinya. Kedua tangannya kini bertumpu di podium. Tapi Tuhan diklaim sebagai entitas personal, bukan sekedar hukum alam. Baik, jawab Dr. Zakir.
Apakah Anda percaya pada gelombang radio? Pendeta menghela napas. Ya. Apakah Anda bisa melihatnya? Tidak. Apakah Anda bisa merasakannya dengan panca indera? Tidak. Lalu mengapa Anda percaya? Pendeta terdiam lebih lama kali ini. Karena alat-alat kita bisa mendeteksinya. Dr. Zakir mengangguk lagi. Jadi masalahnya bukan pada keberadaan sesuatu yang tak terlihat, melainkan pada alat yang kita gunakan untuk mendeteksinya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Islam tidak mengajarkan bahwa Tuhan adalah objek fisik yang tunduk pada hukum ruang dan waktu. Jika Tuhan bisa ditunjukkan seperti benda, maka dia bukan lagi Tuhan, melainkan ciptaan. Beberapa hadirin tampak tersentak, bukan oleh nada suara, tetapi oleh logika yang sederhana namun menusuk. Pendeta itu mencoba tersenyum, meski terlihat kaku. Itu terdengar seperti cara elegan untuk menghindari pembuktian. Dr. Zakir menggeleng pelan. Tidak, itu justru konsisten secara logika. Anda tidak bisa menuntut pencipta tunduk pada aturan ciptaannya. Ia lalu mencondong sedikit ke depan. Izinkan saya bertanya, jika saya meminta Anda menunjukkan penulis sebuah novel dengan cara mengeluarkannya dari cerita itu sendiri, apakah itu masuk akal? Pendeta terdiam. Beberapa orang dihadirin tersenyum tipis. Penulis bisa dikenal dari gaya bahasa, alur cerita dan konsistensi ceritanya, bukan dengan muncul sebagai karakter di dalamnya. Demikian pula Tuhan, dikenal melalui ciptaannya, bukan sebagai objek di dalam ciptaan. Suasana aula kini berubah. Ketegangan masih ada, tetapi bukan lagi panas oleh emosi, melainkan oleh kerja akal yang dipaksa berpikir lebih dalam. Pendeta itu menarik napas panjang. Ego intelektualnya belum runtuh, namun pijakan argumennya mulai goyah. Anda pandai berbicara. Tapi semua ini masih asumsi. Dr. Zakir tersenyum tipis. Sains pun dibangun di atas asumsi-asumsi dasar yang diterima karena konsisten dan masuk akal. Iman yang saya bicarakan bukan iman buta, melainkan iman yang selaras dengan akal sehat. Ia menatap langsung ke mata pendeta itu. Pertanyaannya bukan mengapa Tuhan tidak bisa ditunjukkan, tetapi mengapa Anda menetapkan syarat yang tidak logis untuk menerima kebenaran. Aula terdiam. Kamera menangkap wajah pendeta yang kini tidak lagi tersenyum. Pertama kalinya sejak debat dimulai, ia tidak segera membalas. Malam itu, tanpa teriakan dan tanpa hinaan, logika telah mengambil alih panggung, dan akal mulai menjadi hakim yang tak memihak. Suasana aula tidak lagi riuh seperti sebelumnya, tetapi ketegangannya justru terasa lebih pekat. Setelah rangkaian tanya-jawab yang menusuk logika, orang-orang kini duduk lebih tegak, seolah sadar bahwa perdebatan ini telah melampaui adu pendapat biasa. Ini bukan lagi soal siapa yang paling lantang, melainkan siapa yang paling konsisten dalam berpikir. Dr. Zakir naik berdiri dengan tenang. Kedua tangannya bertaut di depan tubuhnya, sementara pendeta Australia itu kembali ke kursinya, dengan raut wajah yang sulit dibaca. Moderator memberi isyarat agar diskusi berlanjut. Kali ini, Dr. Zakir mengambil inisiatif. Suaranya tetap datar, namun ada kedalaman yang terasa lebih kuat dibanding sebelumnya. Seringkali, katanya, orang mengira bahwa sains dan Tuhan berada di dua kutub yang saling meniadakan. Seolah jika sains maju, Tuhan harus mundur. Padahal anggapan itu tidak pernah dibuktikan oleh sains itu sendiri. Ia menatap hadirin satu persatu, memastikan kata-katanya tidak melayang sia-sia. Sains tidak pernah menyatakan Tuhan tidak ada. Sains hanya menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, bukan mengapa sesuatu itu ada sejak awal. Pendeta itu mengangkat kepalanya. Matanya tidak lagi setajam sebelumnya, tetapi lebih waspada, seperti seseorang yang mulai menyadari bahwa medan yang ia pijak tidak sekuat yang ia bayangkan. Dr. Zakir melanjutkan, mari kita bicara tentang kosmologi, tentang asal-usul alam semesta. Mayoritas ilmuwan hari ini menerima teori Big Bang, bahwa alam semesta memiliki permulaan. Ia berhenti sejenak. Pertanyaan sederhana, jika alam semesta memiliki permulaan, maka sebelum permulaan itu, apa yang ada? Beberapa hadirin mengangguk pelan. Pertanyaan itu terdengar sederhana,
namun jawabannya selalu membawa manusia ke tepi pemikiran terdalamnya. Dalam logika sebab akibat, lanjut Dr. Zakir, sesuatu yang mulai ada pasti memiliki penyebab. Tidak ada satupun contoh dalam pengalaman manusia di mana sesuatu muncul dari ketiadaan mutlak tanpa sebab. Pendeta itu menyela, kali ini dengan nada lebih hati-hati. Beberapa fisikawan berbicara tentang fluktuasi kuantum. Dr. Zakir mengangguk, seolah telah menunggu interupsi itu. Benar, tetapi fluktuasi kuantum bukan ketiadaan. Itu tetap berada dalam kerangka hukum fisika. Hukum itu sendiri membutuhkan penjelasan. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Pertanyaannya bukan apakah alam semesta muncul, tetapi mengapa hukum-hukum itu ada sejak awal. Siapa atau apa yang menetapkan keteraturan tersebut? Kata keteraturan menggantung di udara. Aula terasa semakin sunyi. Beberapa kamera memperbesar wajah pendeta, menangkap perubahan halus di ekspresinya. Kerut di keningnya kini lebih dalam, bukan karena marah, tetapi karena berpikir. Jika saya melemparkan ribuan huruf ke udara, apakah mungkin mereka jatuh membentuk ensiklopedia yang lengkap dan bermakna? Beberapa orang tersenyum kecil, namun segera kembali serius. Tentu tidak kan? Jawab pendeta pelan. Mengapa? Tanya Dr. Zakir. Karena peluangnya nyaris mustahil. Dr. Zakir tersenyum tipis. Namun Anda diminta percaya bahwa alam semesta yang jauh lebih kompleks daripada ensiklopedia, dengan hukum yang presisi, konstanta yang tepat, dan struktur yang luar biasa teratur, muncul begitu saja tanpa perancang. Ia mengangkat alis sedikit. Bukankah itu justru menuntut iman yang lebih besar? Kata iman itu terasa ironis. Pendeta itu terdiam. Ia menghela nafas panjang, seolah sedang merapikan kembali rak pemikirannya yang mulai berantakan. Dr. Zakir melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. Sains modern bahkan berbicara tentang fine-tuning. Sedikit saja perubahan pada konstanta kosmik, kehidupan tidak akan pernah ada. Ini bukan argumen kitab suci, ini data ilmiah. Ia memandang langsung ke arah pendeta. Pertanyaannya sederhana, apakah keteraturan ekstrim ini hasil kebetulan atau hasil perancangan? Pendeta menggenggam tangannya sendiri. Dalam benaknya, ia teringat pada kuliah-kuliah yang pernah ia sampaikan, di mana ia menuntut Tuhan untuk bisa dilihat, diukur, dan diuji. Tapi kini tuntutan itu mulai terasa tidak adil bahkan bagi dirinya sendiri. Saya tidak mengatakan sains membuktikan Tuhan, kata Dr. Zakir seolah membaca kegundahan itu. Saya hanya mengatakan sains tidak pernah menyingkirkannya. Justru sains membuka pintu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sains itu sendiri. Aula terasa seperti ruang kuliah filsafat tingkat lanjut, namun tanpa jarak emosional. Setiap orang merasakan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekedar argumen, melainkan cara memandang realitas. Pendeta itu akhirnya berbicara, suaranya lebih rendah dari biasanya. Selama ini saya selalu menuntut Tuhan untuk bisa dilihat, diukur, dan diuji. Tapi saya tidak pernah menuntut hal yang sama pada hukum-hukum alam yang saya yakini. Kalimat itu bukan pengakuan penuh, tetapi retakan yang jelas. Dr. Zakir mengangguk pelan. Itulah yang saya maksud dengan standar ganda. Kita menerima banyak hal karena efeknya nyata, meski esensinya tak terlihat. Tuhan dalam Islam dikenali bukan karena dia objek indera, tetapi karena tanda-tandanya ada di mana-mana. Pendeta menunduk sejenak. Kamera menangkap matanya yang berkedip lebih banyak dari biasanya. Ia bukan kalah dalam debat, setidaknya bukan dalam pengertian yang biasa. Ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih sulit, kesadaran bahwa fondasi pemikirannya selama ini tidak sepenuhnya konsisten. Malam itu, tanpa teriakan dan tanpa deklarasi besar, terjadi sesuatu yang lebih sunyi, namun lebih dalam. Sains yang selama ini ia anggap sebagai benteng terakhir melawan iman, justru tampak seperti jembatan. Dan di ujung jembatan itu, bukan jawaban instan yang menunggunya, melainkan pertanyaan yang menuntut kejujuran intelektual. Debat belum selesai, namun satu hal mulai jelas. Sains tidak menyingkirkan Tuhan. Ia hanya menyingkirkan kesombongan manusia yang mengira indera dan akalnya adalah ukuran segala sesuatu. Suasana aula kembali berubah arah. Jika sebelumnya perdebatan bergerak di wilayah kosmos dan hukum alam, kini medan pembicaraan bergeser ke sesuatu yang lebih sensitif, lebih personal, dan jauh lebih dekat dengan identitas masing-masing, kitab suci.
Beberapa hadirin tampak gelisah, sebab mereka tahu pembahasan ini seringkali menjadi titik di mana diskusi rasional berubah menjadi emosi yang tak terkendali. Namun malam itu, nada yang menguasai ruangan tetap tenang, meski tegangnya terasa lebih dalam. Pendeta Australia itu berdiri perlahan. Ia merapikan jasnya, lalu menatap Dr. Zakir dengan ekspresi yang lebih serius dibanding sebelumnya. "Baik," katanya, "Anda berbicara banyak tentang logika dan sains. Sekarang saya ingin bertanya tentang Al-Quran. Bagaimana Anda bisa mengklaim kitab itu sebagai wahyu Tuhan, sementara ia ditulis berabad-abad setelah peristiwa-peristiwa yang diklaimnya?" Beberapa kepala menoleh. Ini bukan serangan baru, tetapi cara penyampaiannya kali ini terasa lebih tajam, seolah pendeta itu mencoba mengambil kembali kendali. Dr. Zakir tidak langsung menjawab. Ia mengangguk pelan, seakan mengapresiasi pertanyaan itu. "Pertanyaan yang bagus," ujarnya. "Namun sebelum saya menjawab, mari kita sepakati satu hal. Standar apa yang kita gunakan untuk menilai keabsahan sebuah kitab suci?" Pendeta mengangkat bahu. "Konsistensi, keakuratan sejarah, dan ketiadaan kontradiksi." "Baik," jawab Dr. Zakir. "Mari kita gunakan standar itu secara adil untuk semua kitab, bukan hanya Al-Quran." Ia lalu melanjutkan dengan suara yang tetap stabil. "Al-Quran diwahyukan selama 23 tahun dan dihafal oleh ribuan orang sejak masa Nabi Muhammad. Hingga hari ini, teksnya sama, baik di timur maupun barat. Tidak ada versi yang saling bertentangan. Pendeta menyela, "Tapi Injil juga kitab suci yang dipegang jutaan orang." "Benar," kata Dr. Zakir tanpa ragu, "dan saya menghormatinya. Namun sebagai akademisi, mari kita jujur. Injil ditulis puluhan tahun setelah Yesus oleh penulis yang tidak pernah mengklaim menulis atas wahyu langsung. Bahkan gereja sendiri mengakui adanya berbagai versi dan perbedaan narasi." Aula menjadi sangat sunyi. Pernyataan itu bukan tuduhan emosional, melainkan fakta sejarah yang dikenal di dunia teologi, namun jarang dibicarakan di forum publik seperti ini. Pendeta itu mengerutkan kening. "Apakah Anda mengatakan Injil tidak dapat dipercaya?" Dr. Zakir menggeleng pelan. "Saya mengatakan Injil mengandung pesan-pesan mulia, tetapi tidak dalam bentuk teks yang sepenuhnya terjaga. Itu kesimpulan akademik, bukan penghinaan." Ia lalu menatap langsung ke arah pendeta. "Sekarang izinkan saya bertanya. Dalam Injil, Yesus berkata, 'Bapa lebih besar dariku.' Apakah itu pernyataan Tuhan kepada Tuhan atau seorang nabi kepada Tuhannya?" Pendeta terdiam. Beberapa hadirin Kristen tampak gelisah, sementara hadirin Muslim menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Dr. Zakir melanjutkan, "Yesus berdoa, berpuasa, dan sujud. Ia berkata bahwa ia tidak berbuat apapun dari dirinya sendiri. Semua ini selaras dengan konsep kenabian." Nada suaranya tetap tenang, bahkan hampir lembut. Islam tidak menolak Yesus. Islam memuliakan Yesus sebagai salah satu nabi terbesar. Kami menolak satu hal saja, menjadikannya Tuhan. Pendeta menarik napas panjang. "Tapi Al-Quran datang kemudian. Bagaimana bisa Anda menggunakannya untuk menilai Injil?" Dr. Zakir tersenyum tipis, karena Al-Quran mengklaim dirinya sebagai penjaga wahyu sebelumnya, dan menariknya, ia tidak datang untuk meruntuhkan ajaran tauhid para nabi, melainkan mengembalikannya. Ia berhenti sejenak lalu berkata, "Jika kita membaca Injil dengan kacamata tauhid, banyak pernyataan Yesus yang menjadi sangat jelas. Ia mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa, bukan dirinya."
Pendeta kini terlihat semakin tidak nyaman, tangannya mengepal, lalu mengendur, seolah sedang menimbang sesuatu di dalam pikirannya. Namun ada ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Yesus. Dr. Zakir menggeneng, dan ada pula ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaannya. Pertanyaannya, mana yang lebih dominan dan mana yang lebih konsisten dengan ajaran para nabi sebelumnya? Ia lalu menambahkan dengan nada reflektif, jika Tuhan Maha Esa, Maha tidak bergantung, mengapa ia perlu makan, tidur, dan berdoa? Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada ejekan, tidak ada nada kemenangan. Hanya sebuah pertanyaan yang menuntut kejujuran intelektual. Pendeta itu menunduk sejenak. Dalam benaknya, ayat-ayat yang selama ini ia kutip dengan penuh keyakinan, kini muncul kembali, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering menghindari diskusi tentang kontradiksi internal kitabnya sendiri, memilih menyerang kitab orang lain sebagai pengalih perhatian. Ia berbicara lalu berhenti, suaranya tidak sekuat sebelumnya. Saya never melihatnya dari sudut itu. Dr. Zakir tidak mengejar, ia hanya berkata, kebenaran tidak takut diuji. Kitab suci apapun, jika berasal dari Tuhan, akan konsisten dengan akal sehat dan realitas. Aula terasa sunyi namun penuh getaran. Kamera menangkap wajah pendeta yang kini jauh berbeda dari pria penuh tantangan di awal forum. Ia tidak sedang dipermalukan, ia sedang dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia simpan rapat di sudut pikirannya. Malam itu, kitab suci benar-benar berada di meja uji, bukan untuk direndahkan, tetapi untuk diuji dengan standar yang adil. Dan bagi sang pendeta, ujian terberat bukanlah terhadap Al-Quran, melainkan terhadap keberanian dirinya sendiri untuk menatap kitab yang selama ini ia ajarkan dengan kejujuran yang belum pernah ia lakukan. Malam telah menurunkan tirainya ketika forum itu akhirnya ditutup sementara. Aula yang sebelumnya penuh oleh sorot lampu dan kamera kini terasa lengang, menyisakan gema langkah kaki dan bisikan yang perlahan memudar. Pendeta asal Australia itu berjalan keluar melalui lorong belakang, menjauh dari kerumunan, menjauh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ia jawab, bukan kepada publik, melainkan kepada dirinya sendiri. Di kamar hotel yang sunyi, ia duduk di tepi ranjang tanpa menyalakan lampu. Kota di luar jendela berkilau oleh cahaya, namun pikirannya justru gelap oleh kegaduhan batin. Jas yang tadi ia kenakan tergantung rapi, namun rapi itu tidak lagi mencerminkan isi kepalanya. Ia membuka kancing kerah dengan gerakan lambat, seolah napasnya terasa sempit oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia teringat sorot mata Dr. Zakir, bukan sorot mata penantang, melainkan seorang yang tenang, seakan tidak memiliki apapun untuk dipertahankan selain kebenaran yang diyakininya. Itu yang paling mengganggunya. Tidak ada nada mengejek, tidak ada kemenangan yang dipamerkan, hanya logika yang berdiri tegak dan pertanyaan yang menolak pergi. Jika saya meminta Anda menunjukkan penulis novel dengan mengeluarkannya dari cerita itu sendiri, apakah itu masuk akal? Kalimat itu berulang di kepalanya. Ia memejamkan mata, mencoba menepisnya, namun justru semakin jelas terdengar. Selama ini ia mengajar jemaatnya untuk berpikir kritis, untuk tidak menerima klaim tanpa bukti. Ia bangga disebut rasional. Ia bangga menjadi pendeta yang berani berbeda. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, ia bertanya, apakah keberaniannya selama ini adalah keberanian mencari kebenaran atau keberanian mempertahankan identitas? Ia membayangkan wajah-wajah jemaatnya di Australia, orang-orang yang memandangnya sebagai pembimbing rohani, sebagai penjaga iman. Ia ingat surat-surat dukungan, undangan ceramah, tepuk tangan setiap kali ia mengkritik Islam dengan logika yang menurut mereka tajam. Semua itu terasa nyata, terasa berat. Jika ia mengakui bahwa ada celah dalam argumennya, apakah itu berarti seluruh bangunan yang ia dirikan akan runtuh? Tangannya mengekal tanpa sadar. Ego, kata itu berputar di kepalanya. Ia tahu ego bukan sekadar kesombongan, melainkan ketakutan yang menyamar sebagai keyakinan. Ketakutan kehilangan status, kehilangan suara, kehilangan tempat. Ketakutan jika ia menggeser satu batu saja, seluruh dinding akan ambruk. Ia bangkit dan berdiri di depan cermin. Wajah yang menatap balik terlihat lebih tua dari biasanya.
Kerut di dahi bukan hanya tanda usia, tetapi beban pikiran yang tak lagi bisa diabaikan. Aku hanya menuntut bukti, gumamnya pelan, seolah membela diri. Namun kalimat itu terdengar hampa. Bukankah ia menerima banyak hal tanpa bukti visual? Cinta, makna, moral, semua itu ia ajarkan tanpa pernah menunjukkannya dalam bentuk fisik. Ia teringat saat Dr. Zakir berbicara tentang standar ganda, tentang bagaimana ia menuntut Tuhan tunduk pada indera manusia, sesuatu yang tidak ia tuntut pada hukum alam atau konsep abstrak lain. Saat itu ia ingin membantah, namun bantahan itu tak pernah benar-benar terbentuk. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa memalukan. Ia duduk kembali, kali ini di kursi dekat jendela. Di luar suara kendaraan terdengar samar. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tidak peduli pada pergolakan batin seorang pendeta di lantai atas hotel. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan terakhir kali ia benar-benar bertanya dengan jujur, bukan untuk menang, bukan untuk mengajar, tetapi untuk memahami. Ada ketakutan lain yang lebih dalam, yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Ketakutan bahwa jika ia mengakui kebenaran yang mulai tampak, ia harus membayar harga yang terlalu mahal. Bukan hanya reputasi, tetapi identitas. Siapakah dirinya tanpa jubah pendeta itu? Tanpa mimbar, tanpa gelar, tanpa pengakuan. Ia mengingat tantangannya di awal forum. Jika bisa, aku siap masuk Islam. Saat itu kalimat itu terasa aman, karena ia yakin tak akan pernah diuji. Kini janji itu bergaung seperti sumpah yang menuntut ditepati. Ia merasa dikhianati oleh kepercayaan dirinya sendiri. Namun di balik semua ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih jujur, lebih sunyi, namun lebih kuat. Rasa penasaran yang tulus, rasa ingin tahu yang selama ini ia padamkan demi konsistensi citra. Ia menyadari bahwa konflik ini bukan lagi tentang Dr. Zakir, bukan tentang Islam atau Kristen, ini tentang dirinya, tentang apakah ia berani jujur pada akal dan hatinya sendiri. Ia membuka Alkitab kecil yang selalu ia bawa. Jemarinya berhenti pada halaman yang sudah lama ia kenal. Ayat-ayat itu kini terasa berbeda. Bukan salah, bukan benar, tetapi menuntut dibaca ulang dengan kejujuran yang lebih dalam. Ia bertanya, apakah Tuhan yang ia sembah benar-benar takut pada pertanyaan, atau justru manusia yang takut pada jawabannya? Malam semakin larut. Ia belum menemukan jawaban, namun satu hal menjadi jelas. Pertempuran terberat tidak terjadi di atas panggung dengan sorotan kamera. Pertempuran itu terjadi di ruang sunyi, antara ego yang ingin bertahan dan nurani yang mulai berani berbicara. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu siapa yang akan menang. Dan justru disitulah, di ketidakpastian itu, ia merasakan sesuatu yang asing namun jujur. Rasa kerendahan hati yang selama ini ia khotbahkan, namun jarang ia praktikan. Pagi itu, aula yang sama kembali dibuka. Namun, atmosfernya berbeda. Tidak ada lagi ketegangan mentah seperti malam sebelumnya. Kursi-kursi terisi oleh wajah-wajah yang masih menyimpan sisa kelelahan emosional. Seolah masing-masing membawa pertanyaan yang belum selesai dijawab. Kamera kembali menyala, tetapi sorotnya kini lebih tenang, tidak lagi memburu sensasi. Semua orang merasakan bahwa sesuatu telah bergeser, meski belum tahu ke arah mana. Pendeta Australia itu memasuki ruangan dengan langkah yang lebih lambat dari sebelumnya. Tidak ada lagi senyum percaya diri, tidak pula sorot mata menantang. Ia duduk beberapa saat, menatap meja di depannya, menarik nafas panjang seolah sedang menguatkan diri. Dalam diamnya, ada pergulatan yang tak terlihat, namun terasa oleh siapapun yang memperhatikannya dengan saksama. Ketika moderator mempersilahkan sesi dilanjutkan, pendeta itu berdiri. Aula seketika hening. Banyak yang menunggu kalimat tajam, mungkin serangan lanjutan. Namun